Ya sudah. Apa kabar Oh, Ibu? baik. Baik, puji Tuhan, haleluya, baik Pak. Walaupun jujur saya Ya. gemeteran dan tiba-tiba saya merasa sesak. Saya tahu iblis tidak izinkan saya bersaksi malam ini. Tapi Ya, saya lawan, baik. saya berdoa sejak tadi. Saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ya, ya. Kuasa Tuhan, saya berdoa Ibu tenang aja. Tuhan Yesus, Engkau urapi Ibu Lucy. Engkau Yes. berikan kekuatan pengurapan yang dahsyat turun di dalam hidupnya saat ini juga. Sehingga Engkau mengendalikan setiap perkataannya. Engkau memberikan keberanian. Engkau memberi kekuatan yang berlimpah-limpah supaya Ibu Lucy Darmawati berbicara sesuai dengan apa Amin. yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu menjadi orang yang diurapi untuk menjadi satu berkat yang luar biasa bagi banyak orang pada malam hari ini. Amin. Ya, amin. Ya, Bu. Amin, Pak. Terima kasih ya, Ibu sudah hadir. Walaupun Ya, Pak. memang setiap kali kita mau memberikan kesaksian, mau memberitakan firman itu, kita akan mendapatkan perlawanan yang kuat dari kuasa kegelapan. Tapi Ibu jangan takut, karena kita tidak pernah Yes. sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai. Dan Amin. roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada semua roh jahat yang ada di dalam dunia ini. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Saya Baik. waktu mendengar kesaksian Ibu Lucy, saya sangat diberkati, saya sangat dikuatkan, saya sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus itu, firman-Nya itu hidup, firman-Nya itu benar. Jadi Amin. dia bukan hanya huruf-huruf yang ditulis di dalam buku, tetapi dia Yes. firman yang dibukukan. Ya, jadi Iya, Pak. dia dialami dan Ibu Lucy ini mengalaminya berkali-kali sampai Ibu Lucy tidak bisa membantah bahwa dialah Tuhan itu. Nah, Yes. Anda tahu begitu kerasnya keyakinannya di agamanya sebelumnya, ya, sampai sudah beberapa kali Tuhan Yesus menyatakan diri, tetap saja beliau ini menolak dan tidak mau percaya dan tidak mau terima. Ya, nah, bagaimana kisah selengkapnya, teman-teman? Saya pikir saya tidak usah berpanjang kata lagi, karena beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan beliau akan menceritakan sendiri bagaimana hebatnya kasih Tuhan dan bagaimana dahsyatnya kuasanya, dan itu dimulai dari latar belakangnya dulu supaya kita mengenal, ya. Kita Baik. tahu seperti apa beliau dulu di agamanya, di dalam keyakinan sebelumnya, dan bagaimana Amin. Tuhan Yesus yang melampaui seluruh kekuatan alam, yang melampaui seluruh roh agama, sehingga Ibu Lucy sekarang menyatakan bahwa dia menyembah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, itulah Tuhan Yesus Kristus. Oke Ibu Lucy, Ibu bisa ceritakan mulai dari latar belakang dulu. Silakan Ibu. Baik, Pak. Perkenalkan, saya Lucy Darmawati. Saya lahir dari keluarga besar Palembang. Bapak ibu saya berasal dari Palembang. Dan saya pun lahir di Palembang. Dan tahun 78, ibu saya bawa saya ke Jakarta untuk merantau. Singkat cerita, tahun demi tahun kami lalui. Dan saya mendapatkan pendidikan agama yang sangat, sangat, sangat agamais. Sangat ketat. Saya tidak pernah tahu agama yang lain. Saya tahunya agama saya terdahulu Islam yang paling baik dan benar. Saya ikut ngaji, saya ikut, bahkan saya SD-nya tuh dua. Saya SD biasa dan SD madrasah. Saking ibu saya pengen menyekolahkan saya supaya saya mungkin bisa lebih baik di agama saya. Singkat cerita, tahun demi tahun saya merasa saya seorang muslimah sejati. Lalu saya mulai merasa tidak bahagia. Mungkin karena faktor orang tua saya, ibu saya tuh anaknya banyak. Anaknya 7 waktu itu. Awalnya belum 7 ya. Masih saya anak ketiga. Lalu lahirlah yang keempat. Lalu lahirlah yang kelima. Waktu itu saya masih kecil, saya berpikir ibu saya lahir terus gitu ya. Terus saya mulai merasa tidak disayang. Saya memang merasa selalu dari kecil tuh tidak disayang sama orang tua saya. Mulai ada diskriminasi terhadap saya dan sampai saya SD. Berakhir SD 6 SD saya merasa ada diskriminasi terhadap hidup saya gitu loh.
Saya merasa saya anak perempuan satu-satunya. Ibu saya punya 7 anak, saya ketiga, dan yang keenam adalah perempuan. Pada saat itu saya merasa ibu saya ini nggak pernah sayang sama saya. Yang ada di otaknya ibu saya, uang dan uang buat diri saya. Saya harus menghasilkan uang buat ibu saya. Sampai akhirnya saya tamat SD, saya tidak boleh sekolah. Ibu saya bilang, kamu nggak usah sekolah. Kamu cari uang untuk kakakmu tamat SMA, kan ya, pada saat itu. Akhirnya tamat SD saya tidak sekolah, saudara. Saya tidak sekolah, saya bekerja di pabrik, dari pabrik satu, pabrik yang lain, masih kecil usia saya, usia 12 tahun ya. Saya tetap kerja, saya dapat uang, saya kasih ibu saya, dapat uang, saya kasih ibu saya, dengan harapan saya bisa disayang sama ibu saya. Tapi yang saya dapatkan tetap sama. Ibu saya itu tidak pernah lepas omelan sama saya. Sehingga membuat saya sakit hati saya. Saya merasa ibu saya nggak pernah sayang sama saya. Saya ini anak siapa? Itu manusiawi sekali pada saat kita sebagai seorang anak berpikir, kenapa mama saya ini kok benci sekali sama saya? Saya sampai berpikir, apakah saya anak pungut? Singkat cerita, tahun demi tahun saya lalui, saya minta masuk ke SMA, 1 tahun saya tidak sekolah, lalu ibu saya dapetin uang dari hasil gusuran. Waktu itu saya tinggal di Jakarta, teman-teman, saudara. Saya tinggal di Jakarta dan saat itu daerah Sunter, saya dapat gusuran, ibu saya pindah, lalu ada teman SD saya yang sama seperti saya, tidak sekolah, lalu dia sekolah, disekolahin. Saya minta tolong sama ibu saya, ngemis-ngemis saya minta sekolah. Saya bilang, mama saya mau sekolah. Singkat cerita, ibu saya cuma bilang gini, kalau lu mau sekolah, sekolah. Tapi jangan salahin gue, karena ibu saya itu orang-orang Palembang, tapi logatnya tuh Jakarta gitu. Jangan salahin gue, nanti lu nggak bisa bayar sekolah. Ya udah nggak apa-apa, Ma, nanti aku bayar sendiri. Singkat cerita, SMP aku lalui kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan itu benar terjadi. Ibu saya tuh susah sekali untuk bayar sekolah buat saya. Karena pada saat itu memang kehidupan kami itu susah dan sulit sekali, bukan bahkan mungkin buat makan. Tapi yang saya lihat tidak begitu. Saya lihat pada saat itu ibu saya itu begitu pilih kasihnya terhadap saya. Saya lihat ibu saya itu kalau buat anak laki-lakinya dia relain, dia bela-belain buat anak laki-lakinya. Akhirnya saya bisa tamat sekolah itu pun karena benar-benar saya lakukan sendiri. Kalau libur waktu itu ya, waktu zaman saya masih SD, SMP, bukan SD, SMP, kalau libur kan 1 bulan pada saat itu. Jadi 1 bulan tuh saya gunakan untuk cari uang. Saya kerja di pabrik yang dulu pernah saya kerja. Tuh Tuhan baik, pada saat itu pun Tuhan sudah sayang sama saya. Saya kerja, uangnya saya taruh dan saya simpan, lalu saya kasih bayar 6 bulan sebelum saya libur. Jadi begitu setiap tahunnya sampai saya tamat SMP. Lalu saya punya bakat memang dari kecil nyanyi, saya suka nyanyi. Tapi karena saya merasa anak orang nggak punya, jadi saya nggak tahu saya harus di mana menyalurkan bakat saya. Apalah saya anak orang susah, bapak saya cuma tukang ojek, tukang kadang-kadang narik beca gitu ya. Ibu saya cuma perabutan dan buruh biasa gitu, yang kadang-kadang jualan, kadang enggak. Apalah saya sekolah pun saya harus biaya sendiri sejak SMP. Lalu singkat cerita, saya masuk SMA negeri. Nah, disitulah Tuhan benar-benar, pada saat itu saya belum kenal Tuhan ya. Saya selalu setiap doa, saya menangis, saya cuma bilang, ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini? Dari kecil seperti itu, lalu saya SMA, nah mulai di saya SMA itu, kehidupan mulai berpihak kepada saya. Saya kelas 1 SMA, ada satu studio musik yang mencari vokalis. Singkat cerita saya melamar di sana, lalu tapi tetap saja ibu saya tetap merasa saya itu nggak pantas ya, bahkan sering sekali saya dihina ibu saya, bahkan ibu saya bilang nggak usah sekolah karena nanti juga lari-larinya ke dapur kira-kira. Bahkan tak ayal kadang-kadang ibu saya tuh suka ngenalin laki-laki kaya sama saya. Mohon maaf, saya merasa ibu saya mau jual saya. Dulu ya saya merasa demikian. Saya sakit hati sekali pada saat itu. Lalu singkat cerita, SMA kelas 2 saya dikasih, SMA kelas 2 mulai saya punya duit banyak dari hasil nyanyi. Kelas 1 nggak terlalu banyak karena saya nyanyi cuma mulai dari panggung-panggung di Ancol ya, yang bayarannya cuma 6.000 perak. Nah, kelas 2 SMA saya mulai nyanyi dari kafe ke kafe, disitulah awal mulanya saya nyanyi ke kafe. Nah, di samping itu saya sudah mulai merasa saya sudah jadi artis pada saat itu. Saya merasa saya menjadi apa yang saya cita-citakan pada saat itu.
Kelas 2 SMA, saya sudah mulai nyanyi ke sana, ke sini, sampai kelas 3 SMA. Sampai akhirnya, saudara, sekolah saya terbengkalai. Karena saya kalau nyanyi malam sampai subuh, sampai pagi. Sekolah saya pagi. Alhasil kelas 2 semester akhir, saya banyakkan tidur. Padahal saya anak yang berprestasi, bahkan di sekolah yang sangat aktif. Saya salah satu anggota OSIS dan ketua organisasi di OSIS gitu. Dan disitulah mulai saya merasa keenakan cari duit, saudara. Saya udah nggak mikirin sekolah. Yang tadinya saya 5 besar, akhirnya jadi paling bawah. Saya nggak berpikir, yang penting saya dapat duit. Singkat cerita, saya mulailah karir saya makin meningkat. Lulus SMA, saya tidak kuliah 1 tahun. Karena saya, saudara, yang saya bilang tadi, saya pikir setelah saya dapat duit banyak, ya kan, saya bisa ngebantu keuangan keluarga, bisa ngebantu adik-adik saya, bisa ngebantu orang tua saya makin disayang gitu, saya berpikir. Tapi ternyata tidak, saudara. Ibu saya tetap, merasa kejam sama saya. Saya merasa, saya malah dijadikan sapi perahan sama ibu saya. Apa-apa duit, apa-apa duit, apa-apa duit. Akhirnya, saya cuma berpikir, ibu saya ini nggak pernah sayang sama saya. Sekarang dia butuh saya karena dia tahu saya punya uang. Akhirnya setiap satu rumah saya selalu bertengkar terus sama ibu saya. Pertengkarannya itu yang menyakitkan hati saya. Akhirnya saya nggak pernah tinggal di rumah. Saya kos di mana-mana, saya pergi keluar kota, soalnya saya maunya nggak pernah ketemu ibu saya. Saya jadi kayak anjing sama kucing sama ibu saya, tapi ibu saya benar-benar memanfaatkan saya. Singkat cerita, saya tuh jadi broken home dan takut mengenalkan seorang laki-laki, bahkan saya takut berhubungan sama laki-laki. Akhirnya saya merasa pada saat itu hidup saya hampa. Saya seorang perempuan, single, sendiri, umur belasan tahun. Dari umur 15 tahun berarti saya sudah mulai nyanyi ke sana ke sini. Tapi saya nggak dapatin kasih sayang yang saya harapkan dari seorang ibu. Begitu juga bapak saya. Bapak saya sayang sama saya. Tapi bapak saya itu di bawah tekanan ibu saya. Begitu juga kakak-kakak saya. Saya merasakan mengalami hal yang luar biasa pahit sekali di rumah. Singkat cerita, saya tuh selalu mendekatkan diri sama Allah saya. Pada saat itu, saya sholat 5 waktu, bukan cuma 5 waktu. Saya sholat sunnah, saya puasa, saya cari guru-guru agama yang menenangkan hati saya. Akhirnya saya kuliah di tahun 2008, 2008. Saya akhirnya kuliah S1 2008, saya banyak teman, saya coba lagi cari pengalaman agama saya. Karena saya merasa hampa hidup saya. Saya tinggal sendiri, saya lari pada saat itu ke hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Karena di lingkungan saya dunia entertain, saya berpikir, saya akhirnya lari ke dunia yang tidak baik. Karena saya merasakan hampa, merasakan sakit hati yang luar biasa, penolakan yang luar biasa terhadap saya atas ibu saya pada saat itu. Singkat cerita, karir saya makin meningkat. 2003 saya ditawarkan label SKI Record namanya, dan dia minta saya nyanyi 1 album. Album pertama saya itu berjudul Tua-Tua Keladi versi Dangdut Koplo Lucy Daiva. Jadi nama artis saya, saudara, Lucy Daiva. Teman-teman bisa lihat hasil karya saya dan apa yang sudah saya kerjakan di dunia entertain. Tapi itu tidak membuat saya bahagia, saudara. Hati saya tetap kosong dan hati saya tetap merasa takut. Bahkan dulu saya sempat beberapa kali mau bunuh diri karena saya merasa saya ini nggak ada apa-apa. Saya ini nggak ngerti loh. Saya merasa sendiri gitu. Yang saya lihat itu cuma 4 adik-adik saya. Saya cuma ingin adik-adik saya tidak merasakan susah seperti saya. Jadi saya kerja mati-matian untuk bantu 4 adik saya. Tapi yang di dalam hati saya katakan, saya benci sekali sama ibu saya. Dulu sempat terbesit dalam hati dan pikiran saya bilang gini dalam hati saya. Dulu waktu saya belum jadi orang. Saya bilang, Mama kamu jahat banget sama saya. Kalau saya nanti kaya, saya nggak aku loh jadi ibu. Begitu loh saudara. Tapi Tuhan tahu hati saya. Saya tidak pernah lakukan itu. Sampai saya punya duit memperbaiki ekonomi keluarga, saya tidak pernah melarikan diri dan pergi dari keluarga. Saya bantu keluarga saya sebisa-bisa saya. Namun kita tidak pernah bisa dekat.
Singkat cerita, karir saya makin meningkat. Saya mulai nyanyi di TV-TV tahun 2003 akhir sampai 2004 awal. Lalu saya mulai main sinetron, ada beberapa sinetron saya yang ngehits, ada lagu-lagu saya yang ngehits, dan saya diundang banyak TV. Singkat cerita, saya berkenalan dengan seorang laki-laki yang akhirnya menjadi suami saya. Pada saat itu saya berkenalan di bulan Agustus 2004. Waktu itu saya lagi tampil dengan artis-artis besar di daerah Bekasi. Pada saat saya tampil, dia mencemblangkan saya dengan orang lain sebenarnya. Lalu sambil berjalan Agustus itu cuma kenalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, lalu dia pulang lagi ke Jerman. Ternyata dia tinggal di Jerman. Singkat cerita, obrolan kita tetap sampai di waktu itu BBM ya. Lalu terus BBM-an, dia mencoba ngejar saya dan menjomblangkan saya, tapi saya tidak mau. Lalu akhirnya dia cuma bilang gini, ya udah deh kita stop ngomongin pribadi. Saya mau kontrak kamu karena kamu unik. Kamu artis yang unik, dan saya sedang cari artis yang pada saat itu memang lagi ngetop-ngetopnya Inul Daratista ya. Jadi saya termasuk di dalam deretan Inul Daratista dengan goyang ala-alanya pada saat itu. Lalu akhirnya dia minta saya untuk mengontrak saya dengan label di Jerman. Oke, kalau memang begitu saya bilang bawa aja ke sini produsernya, saya bilang. Ternyata di bulan September dia benar-benar menepati janjinya, saudara. Dia bawa produser Jerman itu 2 orang, yang satu musisi, yang satu produsernya. Lalu dia ketemu sama saya dan manajer saya, kita obrolin pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Jadi akhirnya akan ada satu kolaborasi antara musisi Jerman dengan musisi Indonesia dan akan dikontrak di Jerman dan di Indonesia. Kira-kira demikian, kita preskon lah besar-besaran. Sampai singkat cerita, saya bulan November itu dijadwalkan untuk ke Jerman dengan produser tersebut. Nah, di situ yang akhirnya menjadi suami saya itu, dia tetap mendekati saya. Lalu saya bilang, lu ngeyel ya, gue tuh nggak cari pacar. Saya bilang, gue nggak cari pacar. Karena pada saat itu memang hati saya sedang terluka juga, benar-benar yang nggak nerima laki gitu loh. Saya cuma bilang, gue nggak cari suami, saya bilang dengan tegas. Lalu dia terus berusaha, lalu dia bilang, ya udah kalau gue mau cari, ya udah kalau lu memang berani lari aja ke rumah. Nah, akhirnya dia ke rumah minta sama ibu saya. Nah, singkat cerita, karena saya harus ke Jerman di bulan November, ibu saya tidak mau melepaskan saya karena pada saat itu kan usia saya masih 26. Ibu saya bilang, kawin aja sama si ini karena kamu nanti dijagain gitu. Akhirnya saya mikir-mikir, itu bulan September ya, saudara. Saya mikir-mikir, ya udah deh, kawin aja deh daripada nanti gue di sana sendirian. Saya mikir, ya udahlah nggak apa-apa lah, kawin aja. Toh nanti kalau nggak cocok di Jerman gue ceraiin aja. Jadi saya sendiri sudah punya pemikiran yang jelek sekali. Singkat cerita, di tengah kesibukan saya yang nyanyi ke sana ke sini, nyanyi di TV sana, nyanyi di TV sini, 10 Oktober akhirnya diuruslah pernikahan di KUA sama saudara-saudara saya. Saya tidak menikah mewah-mewah. Halo? Halo? Iya, iya, kedengaran kok. Lanjut. Tapi di sini gambarnya putus-putus, Pak. Enggak ya? Lanjut aja, jelas kok. Oh, baik, maaf. Baik, lalu kita menikah tanggal 10 Oktober dengan harapan saya, pada saat itu saya berpikir ya udah kita menikah, kita ngurusin politik kerja gitu ya. Karena ada something menurut saya. Akhirnya kita menikah 10 Oktober, ternyata setelah saya menikah, bahkan sebenarnya sebelum menikah, saya ditelepon seseorang yang mengaku bahwa ini adalah pasangan suami saya yang dulu gitu ya. Ditambahlah hati saya merasa galau, tapi dia meyakinkan bahwa dia nggak pernah menikah. Singkat cerita, tetap kita jalanin pernikahan itu. Lalu di hari pertama, hari kedua dia jatuh sakit. Setelah saya tahu bahwa suami saya yang menikahi saya itu adalah pada saat itu saya berpikir saya merasa dibohongi. Saya sakit hati, saya sudah mau ceraikan. Karena di samping itu pun akhirnya bisnis kita berantakan. Buyar semua. Produser juga ribut sama suami saya dan membubarkan semua bisnis kita. Tapi pada saat itu dia sakit keras. Di sinilah saya tidak bisa meninggalkan dia karena dia sakit. Kalau saya berpikir, dia sakit saya tinggalkan, saya bukan wanita kejam. Saya pikir saya urus dia dulu. Kalau udah saya urus, saya ceraiin dia. Karena pada saat itu saya sangat
kecewa sekali karena dia ini membohongi saya gitu pada saat itu. Banyak yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Lalu singkat cerita, terus saya jalanin pernikahan saya di bulan Oktober dengan merawat dia sakit, teman-teman dan saudara. Dia sakit berminggu-minggu, bahkan sampai 1 bulan, bahkan sampai 1 bulan lebih. Saya bawa ke guru-guru saya. Saya ini banyak banget guru saya loh. Di Pandeglang, di Banten, di Bandung, di Sulawesi, di Sumatera, di Sulawesi. Setiap saya di mana-mana saya cari guru. Bahkan saya tidak cari pun, mereka-mereka tuh kirim transfer ilmu sama saya. Nah singkat cerita, suami saya ini tidak bisa sembuh sama guru manapun. Ustadz manapun, kiai manapun, dengan dalil apapun tidak bisa sembuh. Bahkan sudah mau mati, saudara. Yang saya ingat suami saya itu tidak makan-makan hampir 2 bulan. 1 bulan lebih dia tidak makan-makan. Oktober ketemu November. Di bulan November, mungkin di minggu kedua, ketiga. Suatu malam, tiba-tiba kami semua kumpul, saya tinggal di rumah kan sama kakak saya dan adik saya. Suami saya itu udah seperti mau ke ambil nyawanya gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat ayam yang dipotong tapi tetap mau hidup lagi. Seperti itu gambaran suami saya pada saat itu. Lalu suami saya yang udah kepengen mati ya. Nah, saya lanjutkan ya saudara. Teman-teman saya flashback ke belakang. Saya menikah dengan suami saya itu Islam. Karena dia juga orang Islam saudara. KTP-nya Islam. Tapi ternyata keluarganya Kristen. Saya bilang, kamu ini Kristen apa Islam? Saya bilang. Lalu dia cerita, oh saya Islam, tapi saya gini cerita tentang Kristen. Saya bilang kalau mau menikah sama saya ya terserah, nggak apa-apa sih. Saya bilang karena saya moderat terhadap agama. Singkat cerita dia menikah tetap secara Islam dan Islamkan kembali sama bapak saya. Akhirnya dia habis menikah tuh puasa ya. Oktober akhir atau November pada saat itu pokoknya puasa. Dan suami saya ajarkan tentang puasa apa, saya ajarkan tentang Islam. Bahkan pacar saya sebelum suami saya, itu saya punya pacar ya, 2 tahun, saya ajarkan tentang Islam sampai dia masuk Islam, saudara. Saya punya pacar sampai dia masuk Islam. Masa suami saya nggak masuk Islam? Saya berpikir. Akhirnya dia masuk Islam, dan kembali ke dia sakit. Pada malam saat itu, dia sakit yang sudah hampir mau mati, saudara. Saya coba bilang sama Allah saya pada saat itu, saya sholat, saya pakai mukena, kakak saya, adik saya semua saya suruh berdoa. Lalu saya bilang, ya Allah, ambil saja nyawa suamiku ya Allah, kasihan. Saya merasa ini orang kasihan udah mau mati tapi nggak mati. Makan nggak bisa, minum begini nggak bisa. Dia cuma bisa minum pakai air aqua gelas saudara dengan sedotannya. Saya bilang kamu makan dong Pak, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Dia merasa ada ada batu yang besar menempel di badan dia katanya. Singkat cerita ada satu malam yang dia sudah mau diambil nyawanya itu karena kita merasakan serangan dahsyat ya pada saat itu. Teluh datang ke rumah kami, ke rumah saya kena, kakak saya kena, kami yang lagi berdoa kena semua teluh. Tapi kami hantam dan kami halau karena kebetulan saya siksen pada saat itu, saya tuh bisa bicara dengan hal gaib, bisa melihat hal gaib gitu. Nah singkat cerita, bapak mertua saya telepon saya. Lalu dia cerita, Lucy, Leo kenapa? Kata dia. Saya ceritakan gini-gini, kamu bantu saya, kita doakan dia. Saya doakan gini. Dan disitulah pertama kali bapak mertua saya bilang gini, Leo kamu baca ini. Gitu ya. Dia tidak menolak. Dia izin dulu sama saya. Mama boleh gak saya baca ini? Gitu. Ya saya ngelihat dia mau mati kan. Saya pikir, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Karena dia mau mati, saya pikir. Akhirnya dia membacakan, dia nggak kuat baca. Dia bilang gini, tolong aku bacain. Dia minta bacakan kitab dia, 1 ayat saja. Dia yang bukakan, dia tunjuk sama saya, bacakan ini. Saya bacakan di telinganya dia, tapi saya nggak ingat bacaan itu apa. Ya, setelah saya bacakan, lalu bapaknya diem, amin gitu. Dia minta lagu pujian, terus bapaknya bilang, kalau malam ini tidak sehat juga, besok pulang ke Bali. Akhirnya kami pulang ke Bali besoknya. Saya lupa itu hari apa. Akhirnya saya pergi ke Bali, hari itu juga pagi itu sekitar jam 9, jam 10 kita dapat pesawat penerbangan karena kita langsung beli tiket di sana, sampai di Bali sekitar jam 2 ya kira-kira dari sana. Akhirnya kita sampai di rumah mertua saya di daerah Canggu itu jam 3, saya ingat sekali sore. Ternyata sudah kumpul semua saudara-saudara bapak mertua saya, yang ternyata itu adalah orang-orang gereja. Lalu mereka bilang sama saya, izin sama saya, Pak, gambarnya nggak bergerak ya, Pak? Halo? Ya, bergerak kok Ibu, bergerak. Oh ya udah Tetap. berarti saya terus ya, Pak. Iya Ya, baik. terus.
Lalu ternyata di sana itu saya lupa ada berapa orang, tapi saya lihat banyak gitu. Mereka, bapak mertua saya khususnya, karena pada saat itu saya lagi puasa ya. Mertua saya bilang, Lucy, ini kami mau doakan nama suami saya pada saat itu Leo ya. Nama suami saya Leo. Leo pakai cara Kristen boleh katanya gitu. Saya bilang boleh. Karena menurut saya udah ikhlas Pak. Ini laki saya mau mati. Saya pikir dia mau mati. Jadi saya relain aja. Dia mau ngapain saya relain pada saat itu. Iya boleh. Dan suami saya juga bilang, saya boleh ya. Iya boleh, saya bilang. Akhirnya mereka mendoakan secara Kristen. Terus dengan bijaksananya memang mertua saya bilang, Lucy, tapi Lucy doakan dengan cara Lucy ya. Tapi perlu dicatat teman-teman dan saudara seiman, bapak mertua saya ternyata notabene pun orang-orang Islam, bahkan ibu mertua saya punya pesantren di Purwakarta. Jadi dia menemui ketemu Tuhan Yesus satu demi satu demi satu demi satu tidak berbarengan. Ya, kembali kepada saya, akhirnya mereka mendoakan dan nyanyi pujian dan entahlah pada saat itu saya tidak paham ya. Pada saat itu mereka mendoakan dengan cara mereka, saya doakan dengan cara saya baca ayat kursi, saya baca Al-Fatihah, saya baca semua ayat yang saya tahu. Lalu singkat cerita pada saat saya berdoa, di sebelah kanan itu suami saya. Disinilah penglihatan pertama saya terhadap keajaiban Tuhan Yesus. Itu tahun 2004 November, saudara. Saya berdoa dengan cara saya doakan, saya baca Al-Fatihah, saya baca ayat kursi, semua saya baca, saudara. Tiba-tiba pada saat saya merem dan saya sambil baca doa seperti itu, saya tuh tiba-tiba tidak ada di situ, saudara. Saya tiba-tiba ada di sebuah taman padang rumput hijau yang meluas, melintang luas, yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang, tapi tidak menakutkan, saudara. Saya berada di sana, itu dalam keadaan saya tidak berdoa, tapi benar-benar saya merasa ada di sana. Bukan mimpi, saya merasa roh saya dibawa ke sana. Lalu saya berpikir, ini apa ya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim, subhanallah. Saya nyebut berkali-kali, tapi saya tidak takut. Saya bahagia dan saya malah senang banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, gila, bagus banget, bagus banget. Terus saya berlari-larian, saudara. Pohon-pohon rindang yang seperti hutan, tapi bagus gitu loh. Pohon-pohonnya besar, kecil, tertata rapi, dan rumput-rumputnya itu tebal-tebal, saya rasakan tebal-tebal, tapi tidak basah, tidak lembab. Saya tidak pakai apa-apa, nggak pakai alas kaki. Saya berlarian di situ, saya senang sekali. Sampai akhirnya saya terus mengikuti. Saya melihat tiba-tiba di ujung sana ada sebuah baki, saudara. Bentuknya seperti ini, terbuat dari emas. Saya dekati, ya Allah Tuhan, astagfirullahaladzim, ya Allah itu apa? Lalu saya dekati, pada saat saya dekati, itu kan tinggi sekali, dia baki sebesar banget. Dan berterbanganlah bulat-bulat segini seperti anggur yang lama-lama berterbangan, akhirnya menyerupai sebuah sinar kemuliaan, sekarang saya tahu bahwa itu sinar kemuliaan Tuhan. Dulu saya berpikir itu sinar surya, saudara. Sinar surya yang kuning, tapi bagus, luar biasa. Tapi saya melihat di balik itu ada sebuah gerbang yang besar sekali tertutup, saudara. Saya mau nyamperin itu baki, karena besar sekali ya. Tiba-tiba suami saya yang lagi didoakan itu, mungkin manifestasi ya, dia menendang saya. Entah menendang, entah menyenggol, saya nggak tahu. Karena kan saya pada saat itu lagi merem juga. Jadi dia, astagfirullahaladzim, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Saya bilang, subhanallah, astagfirullah. Oh iya, ya gue lagi ngedoain suami gue nih dalam hati saya. Akhirnya saya balik lagi doain dia. Karena dia mulai manifestasi dan merontah-rontah dan mengeluarkan keringat dan mengeluarkan muntah-muntah. Yang maaf saudara, baunya seperti comberan. Baunya, bahkan bau keringatnya saya nggak tahan, saudara. Baunya, sumpah, itu kayak comberan yang baunya luar biasa. Bahkan keringatnya dia, muntahnya dia. Saya nggak mengerti kok bisa seperti itu. Didoakan terus. Sampai akhirnya mereka amin. Udah, saat mereka mendoakan itu, saya terdiam-diam aja. Ya Allah, tadi apaan ya? Kok begitu ya? Bagus banget ya. Itu di mana ya Allah? Saya tetap berpikir itu tadi di mana? Nggak kejawab Tuhan. Nggak kejawab, saudara. Singkat cerita, setelah didoakan, akhirnya mereka ramah tamah lah kira-kira. Tiba-tiba beberapa menit setelah didoakan, saudara, suami saya minta makan loh. Padahal hampir 2 bulan suami saya tidak bisa makan, saudara. Bayangin, mungkin kalian tidak percaya, tapi ini kenyataannya. Suami saya tidak makan sama sekali, dia cuma minum air putih.
yang pakai sedotan aqua kecil. Terus tiba-tiba dia minta makan. Hah? Mau makan? Bukannya dia nggak bisa makan, kata saya gitu. Akhirnya dia minta makan, dia nambah 2 piring. Seger. Haleluya katanya, haleluya. Oh, aku udah sehat, udah seger katanya. Nah, singkat cerita, eh, mereka itu di situ banyak banyak banget orang-orang Kristen, dan salah satunya adalah saya ingat sekali seorang pendeta atau majelis, aku nggak tahu, namanya Abraham. Akhirnya dia bersaksi, Lucy, saya juga dari Kedar katanya. Saya Ustadz di Gontor, dia ceritakan tentang masa dia gitu ya, kesaksiannya dia. Sebelum itu saya tahu duluan, makanya saya bertanya. Jadi saya bertanya dan saya nantang itu Ustadz. Saya sombong, saudara. Saya merasa ilmu saya lebih tinggi dan ilmu saya lebih banyak gitu. Saya tantang dia, saya bilang, kenapa kamu jadi orang Kristen? Galak banget saya. Saya bilang, lalu dia bilang, dia cerita tentang kesaksian dia. Saya nggak tahu itu kesaksian, dia cerita gini-gini, saya tangkis semua pakai ayat, saya tangkis pakai ayat, saya tangkis pakai ayat. Ujung-ujungnya, saya cuma bilang, sudah stop. Kamu aja yang imannya nggak kuat. Kamu saja yang imanmu bisa dibeli, makanya kamu bisa masuk Kristen. Jahat sekali mulut saya pada saat itu, saudara. Selesai dari situ mereka semua pulang, saudara. Tapi dari kesaksian itu dan dari apa yang saya lihat, apa yang dilakukan doanya orang Kristen, habis doa, habis buka puasa, saya kan puasa, mertua saya nyiapin puasa, buka ya, saya puasa, saya buka puasa, lalu saya sholat, tarawih di rumah, ibu mertua saya nyuruh saya sholat, tapi di masjid saya bilang nggak apa-apa, saya sholat di sini, lalu malam-malam habis witir saya sambung langsung ke tahajud. Saya sholatnya agak malam, saya langsung ke tahajud, itu di atas jam 2 kira-kira ya, jam 3-an saya sholat. Setelah lepas tahajud, saya berdoa di bawah kaki pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Ya, pada saat itu saya bercerita. Saya berdoa yang doa 26 tahun saya tidak pernah ucapkan di depan Tuhan saya pada saat itu. Doa saya seperti ini, saudara. Saya bilang, ya Allah, Engkau siapa ya Allah? Kenapa aku begitu jauh dari Engkau ya Allah? Kenapa hidupku begitu hampa ya Allah? Kenapa aku tidak bisa begitu dekat dengan Engkau ya Allah? Kenapa Engkau begitu susahnya aku temui ya Allah? Saya bilang, karena saudara, ajaran saya mengatakan, kita ini bukan siapa-siapa di mata Allah. Jadi kalau mau minta apa-apa, mohon maaf ya, ajaran saya dulu. Kalau saya mau minta apa-apa, contoh nih, job saya udah mulai sepi nih, saya larilah ke abah saya gitu, abah ustadz saya. Saya bilang, abah saya jobnya sepi nih. Ya udah sini, nanti dibacain nasi nama anak-anak yatim. Nanti didoain nama anak-anak yatim. Nanti udah bayar aja sekian-sekian, nanti baru kabul. Suatu saat saya beranikan diri, saya bilang, abah, kenapa sih? Saya kan bisa aja minta langsung aja sama Allah. Berdoa, minta aja langsung sama Allah. Kenapa sih saya harus selalu melalui ustadz, melalui ini, melalui ini? Jawabannya cuma satu. Kamu ketemu presiden aja nggak bisa langsung. Bagaimana mau ketemu Allah? Emang kamu siapa? Sehebat apa kamu ketemu Allah? Katanya gitu, saudara. Disitulah ajaran saya. Mungkin juga saudara-saudara saya yang masih belum mengenal Yesus mengalami hal seperti itu. Jadi mau ketemu Allah tuh susah, saudara. Kita mau nungging-nungging puluhan rakaat pun, kalau kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Nah, singkat cerita, saya lanjutkan, saya bilang, saya begitu susah ketemu Engkau ya Allah, saya bilang. Nah, ada satu kata yang luar biasa yang saya ingat sampai saat ini, dan itulah titik cikal Tuhan masuk lewat saya. Saya bilang, ya Allah, kata mereka itu adalah orang-orang Kristen yang mendoakan suami saya, saudara. Saya bilang, kata mereka, engkau itu Yesus. Astagfirullahaladzim, subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, maafin mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, ampuni mereka. Tapi ya Allah, kalau memang engkau itu Yesus, ya Allah, perkenalkan dirimu kepadaku, ya Allah. Masuk ke dalam kehidupan aku, ya Allah. Tapi kalau memang mereka yang salah, ya Allah, tunjukkan mereka ke jalan yang benar yang engkau ridhoi, ya Allah. Saya berdoa demikian, ya Allah. Teman-teman. Akhirnya amin, nothing tulus, tidak ada pemikiran apa-apa pada saat itu. Habis lepas itu, besoknya saya dibawa ke rumah, diungsikan ya, ke rumah kakak saya, dari rumah mertua, diungsikan ke rumah kakak ipar saya yang kosong. Kalian di sini aja dulu, nggak usah di rumah mama, sama, bapak sama ibu. Akhirnya kami berdua tinggal di satu daerah juga, masih di daerah Bali. Kita tinggal di sana.
ya udah hari-hari kita lalui pakai baca suami saya baca Alkitab terus ya, karena dia sudah mulai dia izin sama saya, maaf saya mau kembali ke Kristen, saya mau masuk Kristen lagi, boleh silakan. Dalam hati saya ya, saya bilang gini, lakun beniku mulyadin, yang penting kamu punya Tuhan. Nah, pada saat itu memang ada kakak rohani saya dari Surabaya namanya Berlin Siahaan yang memantau kita terus pada saat itu, memang dipanggil ya, memantau dia, bukan saya, dia khususnya. Nah, hari demi hari kita di situ ya, saya ingatnya adalah hari Kamis. Dapat ke hari Kamis, malam Kamis saya tidur, saudara. Ini pertemuan saya kedua dengan Tuhan. Saya tidur malam Kamis malam Jumat. Di dalam tidur saya, ini tidur ya. Di dalam tidur saya dibawa ke alam barzah, saudara. Kenapa saya tahu itu alam barzah? Karena di dalam agama saya dahulu diajarkan apa itu alam barzah. Alam barzah adalah alam di mana tempat penantian orang-orang yang mau dibawa ke surga apa mau dibawa ke neraka gitu. Kami di situ banyak, saudara. Bukan 10, 20, ratusan, bukan. Miliaran orang. Saya merasa luas sekali, itu padang pasir yang luas sekali. Tapi keadaannya yang menakutkan, saudara, yang membuat saya tidak tahan dan takut. Bukan cuma gelap gulita, tapi kelabu, saudara. Kelabu yang saya rasakan, dan semua manusia teriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong, kami tolong. Begitupun saya. Saya menangis, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong, tolong. Saya ingat tidak ada kata-kata Allah. Saya bilang, Tuhan, tolong, semua pun sama Tuhan, tolong semua. Tiba-tiba, saudara, di atas langit saya, di atas kepala saya, langit terbelah. Langit terbelah dan terang, saudara. Lalu ada suara laki-laki yang berkata begini. Itulah pertama kali Tuhan bersuara kepada saya. Saya tahu Tuhan ya setelah saya mengenal Yesus. Saya tahunya itu dulu laki-laki. Laki-laki, dia bilang gini, Lucy anakku, dengan wibawa sekali. Lucy anakku, kamu mau pulang? Gitu katanya. Saya bilang, iya Tuhan, aku mau pulang. Saudara, mohon maaf. Saya melakukan apa yang dimimpi saya. Karena ternyata kita tuh kayak anak kecil di hadapan Tuhan. Saya bilang, iya Tuhan, aku mau pulang, aku takut. Saya bilang, Tuhan bilang, ya kalau kamu mau, itu kata Tuhan. Tuhan tuh gak banyak bicara loh. Pada saat itu ya, suara itu bilang, itu katanya. Suara itu menunjukkan sebuah rute jalan di mana yang jalan itu biasa saya lalu pulang ke rumah. Saya gembira, hore saya pulang, hore saya pulang. Tuhan bilang, belum tentu katanya. Saya bilang, kok belum tentu Tuhan? Kan kamu mau lewat sana. Lewat aja dulu, nanti sambil di jalan akan aku kasih tahu jalan pulang ke rumah Bapak. Saya nggak pedulikan. Tapi setelah saya ingat, kenapa ke rumah Bapak ya? Saya kan nggak ngerti istilah-istilah orang Kristen, ada Bapak atau yang lain, tidak tahu. Singkat cerita, saya tidak berdebat. Iya Tuhan, saya tarik tangan orang lain di belakang saya dengan harapan orang itu membawa dan membawa dan membawa. Setelah saya tarik dan lihat ke belakang, itu adalah adik perempuan saya. Lalu saya terbangun. Saya terbangun. Saya menggigil. Di atas selimut saya, di dalam selimut saya menggigil, subhanallah, astagfirullahaladzim. Saya menyebut berkali-kali, saya lari ke kamar mandi, saya wudhu, saudara. Kebetulan pada saat itu udah azan subuh. Saya sholat, saya minta ampun. Ya Allah, itu apa ya Allah, aku jelek sekali mimpi saya, Tuhan, takut ya Allah. Saya ketakutan, saudara. Lepas dari subuh itu, saya sudah mulai mau melupakan, tapi masih teringat-ingat. Di saat itu, waktu duhur, saudara. Duhur tiba-tiba setelah duhur itu, mulailah suara-suara itu terus datang kepada saya. Yang katanya sama saja. Suara itu berkata begini, Lucy anakku, kalau engkau mau mengenal aku, bacalah aku. Itu katanya, saudara. Itu saya sholat duhur, saudara. Siapa tuh? Kan di telinga. Saya berpikir, siapa tuh? Ah, sudahlah. Habis saya sholat berapa menit kemudian, begitu lagi, saudara. Saya tidak takut sama suara-suara gitu, karena saya tadi bilangnya saya sixth sense. Saya gampang banget ketemu hal goib. Gampang banget ngobrol sama orang hal goib gitu. Gampang sekali, jadi saya nggak takut. Lepas itu masuk ke asar. Saya sholat di kamar satunya lagi.
Saya sholat, habis sholat datang lagi suara itu. Sampai ke hari Jumat, dari Kamis ke Jumat, berkali-kali, satu hari lebih puluhan kali, bahkan ratusan kali suara itu nongol. Itu Kamis, itu Jumat, lalu Sabtu, saya ingat sekali, karena suara itu terus bergema di kuping saya. Tiba-tiba karena suatu hari itu entah Jumat atau Sabtu saya lupa, yang penting adalah suara itu datang, lalu saya cuma bilang, ya udah, biar lu nggak ngomong terus deh, kata saya. Apaan sih yang mau gue baca? Lu tuh apaan sih? Lu tuh siapa sih? Saya bilang. Sampai saya bilang, saya doain kalau malaikat tetap buat saya damai, kalau iblis pergi, saya bilang gitu kan. Tapi tetap berhari-hari, ribuan bahkan ratusan kali suara itu datang. Akhirnya saya bilang, yaudah, apaan sih yang saya baca? Saudara, ternyata dia nunjuk itu. Saya lagi di tempat tidur, lagi nyelonjor ya. Itunya ke arah kaki saya, saudara. Ternyata di ujung kaki saya sebelah kiri ada Alkitab warna biru. Suami saya habis baca Alkitab. Saya bilang gini, gila lu. Itu kan Alkitabnya orang Kristen, sarap kali lu ya. Saya bilang, mana mungkin gue baca. Gak boleh lah, gila lu ya. Haram. Masuk neraka gue, kata gue gitu ya. Tuhan gak ngomong apa-apa loh. Tuhan juga bilang, suara itu coba bilang, bacalah aku. Bacalah. Terus aja. Akhirnya, yaudah deh. Karena saya kan tiap hari dihantui dengan suara itu, saya nggak kuat kan, saya ambil, saya bilang, kok harus baca apa? Ya bacalah tentang aku. Lu siapa? Kata saya gitu. Lu tuh siapa? Suami saya teriak, mama lu ngomong sama siapa? Katanya, enggak apa, udah diam aja. Ya dia udah ngerti kan. Akhirnya, saya buka-buka, tulisannya kecil-kecil, bingung saya. Aduh, ya Allah, saya bingung. Saya bilang, ini mau bacain apa? Saya bilang, bacalah tentang aku. Kamu tuh siapa? Saya bilang, aku Yesus, katanya. Oh, tapi saya nggak kaget loh. Sombong sekali loh saya. Saya nggak kaget gitu loh. Oke, saya bilang. Lalu saya buka, saya mau cari nih, saya baca Yesus di mana. Kebetulan tuh buku kayak ada perikopnya gitu loh. Baca kalau mau tahu Yesus baca di mana gitu loh saudara. Dan Alkitab itu hilang loh, nggak tahu, kayaknya dibakar ibu saya. Oke. Saya baca, oh mau tahu Yesus itu berarti baca Matius. Saya baca Matius, saudara. Waktu saya baca itu suara nggak datang loh. Diam, saya baca. Tapi sebelum baca, saya baca istighfar berkali-kali. Saya baca Al-Fatihah, saya baca ayat kursi. Semua ayat yang saya tahu saya baca, saya minta ampun sama Allah. Saya bilang, ya Allah maafin aku ya Allah ya, ampuni aku ya Allah ya. Jangan kau marah, jangan masuk neraka ya Allah, jangan keharamkan aku. Anggap aja aku baca novel, kata saya. Akhirnya saya baca Matius lembar demi lembar, ayat demi ayat, itu datanglah sampai hari Sabtu sampai malam Minggu. Bahkan sebelum itu saya mulai agak menggigil badan saya, saudara. Saya mulai merasakan ketakutan dan terheran-heran yang luar biasa. Karena saya merasakan banyak hal yang tidak saya ketahui, tapi saya tahu di dalam Alkitab itu. Padahal saya baru baca Matius, saudara. Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa cepat? Gak tahu, saya cepat sekali baca itu. Terus saya berpikir, cepat banget. Saya sampai berpikir, gila ya, apa benar ya Yesus yang dia ceritakan itu sama Isa Al-Masih yang saya punya, gitu. Ya, di mana kalau di sini Yesus dibilang bisa menghidupkan orang mati, di sini Yesus bisa membuat burung merpati, dan banyak lagi kehebatan-kehebatan Yesus yang tidak banyak aku tahu di agamaku. Nah, singkat cerita, saya mulai takut baca. Malam Minggu, tiba-tiba mertua saya datang ke rumah. Mertua saya bilang gini, kepergok saya baca Alkitab, saya langsung tutup, saya banting Alkitab, saudara. Terus mertua saya bilang, Lucy, kalau mau tahu tentang orang Kristen, besok kan hari Minggu, ikut aja ke gereja, biar kamu tidak membenci orang Kristen. Cuma itu omongan mertua saya. Saya cuma nggak bilang iya, saya diam aja, karena masih keras hidup saya itu keras banget. Singkat cerita kami masuk ke kamar dan saya marah-marahin suami saya. Saya bilang, kau dengar ya, kau mau masuk Kristen lagi aku nggak peduli. Karena kau punya imanmu, imanku, ku bilang. Tapi tolong kau jangan racuni saya dan jangan kau suruh bapakmu bawa-bawa saya ke gereja. Saya bilang. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma bilang, iya, kan cuma ngajak doang, kamu nggak usah ikut, katanya. Ya udah, tidurlah kita. Besok pagi jam 6 dia sudah kuplak-kuplak bertiga mau ke gereja, saudara. Jam 6:15 saya ingat sekali. Mereka udah rapi semua mau ke gereja.
Lembah Pujian tadi saya ingat ya. Pak Yusuf Bapak Yunis kasih tahu saya Lembah Pujian. Lalu akhirnya mereka jam 6.15 tiba-tiba nggak jadi berangkat saudara karena mobilnya mogok. Saya yang lagi baca-baca majalah, saya lagi baca-baca koran sambil ngelonjoran di tempat tidur, tiba-tiba saudara, saya tuh seperti ada yang bangunin begini loh. Nah, dibangunin, dituntun saya ke kamar mandi, disuruh mandi, dimandiin lah saya. Saya pikir, ini mau ngapain sih gue kok mandi gitu. Udah dimandiin, terus tiba-tiba saya handukan, saya dibukain koper. Kamu pakai baju ini, baju ini, baju ini. Saya ingat sekali atasannya putih, bawahnya kembang-kembang warna pink. Ingat sekali. Dipilihkan Tuhan saya pakai baju itu, saudara. Oke, saya bingung saya mau kemana, gitu kan. Nggak lama kemudian, suami saya masuk lagi ke kamar entah mau ngapain. Sampai sekarang saya belum bertanya, waktu itu lu mau ngapain sih masuk ke dalam kamar gitu ya. Dia masuk ke kamar, tiba-tiba dia terkaget-kaget ngeliat saya sudah cantik ya. Nggak sampai 5 menit loh, saudara. Dia cuma bilang, mau kemana kamu mah? Mulut ini berkata dengan apa yang dibisikkan di dalam telinga saya. Gereja. Saya ikut gereja. Suami saya, iya. Akhirnya kita keluar berdua. Setelah keluar, saudara, mobilnya nyala. Sampai suami dan mertua saya, loh, kok bisa tiba-tiba nyala? Kenapa, Ber? Katanya gitu kan. Mas Berin yang benerin. Ya udahlah, yang penting nyala. Udah nyala. Saya duduk di belakang. Saya sambil zikir, saya sambil berdoa, ya Allah, saya mau ke gereja, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Saya cuma pengen ikut, ini suara apa, kalau memang malaikat, bawa saya ke yang benar, ya Allah, saya bilang gitu. Akhirnya saya ke gereja, di gereja itu besar sekali di Bali, gereja Lembah Pujian namanya. Lalu saya lihat di depan gereja itu, mau naik ke atasnya itu ada kolam. Saya bingung, saya bilang gini, lucu ya orang Kristen kok bikin kolam renang di depan gereja, saya bilang gitu ya. Lalu tiba-tiba suara itu ngomong gini, nanti engkau akan kusucikan di sana, katanya. Suara itu bilang, selalu di sebelah kanan saya. Saya nggak jawab, begitulah kira-kira gitu kali ya, nggak, gitu. Masuklah ke dalam, sudah sampai ke dalam, bapak mertua saya bilang, Lucy, karena kamu kan cuma mengamati, kita duduk di belakang ya, Lus, katanya. Tiba-tiba yang membisikkan saya bilang, tidak, kamu duduk di depan, katanya. Enggak Pak, duduk depan. Saya sombong sekali, saudara. Saya sombong banget, luar biasa. Saya yakin dan percaya pada saat itu karena kesombongan saya masuk ikut. Saya cuma pengen membuktikan orang Kristen kerjanya ngapain sih di gereja gitu. Akhirnya kita duduk di depan. Iya, kata mertua saya. Duduklah kita di depan. Tiba-tiba kita diingatkan ya bahwa ternyata itu adalah tempat para aser-aser dan para pekerja. Akhirnya saya duduk di paling dua, di sebelah kanan kangkung. Mereka mulailah puji-pujian, penyembahan. Yang menurut saya itu aneh ya. Karena mereka nangis-nangis, teriak-teriak, hahaha, kekek-kekek, nangis lagi. Bermenit-menit. Sampai saya bosan, kesal. Saya bisikan suami saya gini bilang, lu tuh kapan sembayangnya? Ya tadi lu nyanyi-nyanyi kayak orang konser, tapi kayak orang gila. Tau gak ini semua orang gila isinya ya. Nangis, teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, aha-ehe. Goblok. Saya bilang gitu, saudara. Itu saya dulu. Suami saya cuma bilang, udah kamu diam aja. Kalau kamu nggak nyaman, kamu duduk. Emang gua duduk aja dari tadi. Saya bilang gitu. Oke, udah diam. Hingga satu waktu, bukan satu waktu, akhirnya timbullah satu lagu sebelum mereka ibadah, sebelum khotbah. Kenapa saya tahu sebelum khotbah? Karena saya setelah udah melalui itu ya. Ada satu lagu yang membuat saya berbalik kepada saya gilanya, saudara. Lagu itu dinyanyikan berulang-ulang. Nah, sebelum-sebelumnya kan lagu-lagunya itu kan ada bahasa Yesus, ada bahasa entahlah yang memang nggak boleh saya pakai kan. Lalu pertama satu rap saya nggak menyadari, saudara. Masuk kedua rap saya pun nggak mulai baca dong, karena kan screen white-nya besar banget kan. Saya mulai baca, saudara. Saya mulai berpikir gini, karena saya penyanyi pada saat itu, saya pikir lagunya bagus ya, liriknya bagus dalam hati saya. Nggak ada kata-kata Yesus. Mulailah saya ikutin, saudara, dalam hati saya. Saya bilang, bagus nih lagunya, saya ikutin aja deh.
Karena memang sebenarnya saya ini adalah manusia yang penuh dengan masalah dan penuh dengan problem. Badan saya, hati saya penuh dengan masalah yang gak bisa saya selesaikan bertahun-tahun lamanya. Hati saya beku, hati saya luar biasa. Bahkan saya menikah pun saya main-main, saudara. Akhirnya saya ikuti lagu itu. Saudara, lagu itulah yang membuat saya tersungkur menangis-nangis. Saya berpikir, sekarang yang gila saya, saudara. Lagu itu berisi seperti ini. Satu perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Itu tidak ada bahasa Yesusnya. Banyak perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi. Allahnya saya ganti Allah, saudara. Tanpa Allah peduli. Masuk rap, saudara. Allah mengerti, Allah peduli. Saya ganti Allah. Sampai akhirnya, dan ternyata saudara, itu lagu rapnya berulang-ulang. Setelah saya jadi orang Kristen, saya baru sadar, nggak pernah ada bawain lagu rapnya bisa 10 kali lebih, saudara. Tuhan mau siksa saya pada saat itu sebenarnya. Siksa itu dalam arti tanda kutip mau menyentuh hati saya. Saya nangis tersungkur-sungkur, saudara. Ya Allah, ya Allah, aku ini menderita, ya Allah. Aduh, saya menangis, saudara. Mengingat begitu pahit, begitu pedihnya hidup saya. Maka setelah saya menikah pun saya dibohongi, saya menangis, saudara. Karena berrap itu berkali-kali saya terus menangis, tapi luar biasanya. Suami saya tidak angkat saya. Enggak bilang, ngapain sih lu bikin malu. Enggak loh, saudara. Tuhan pakai mulut lidah mereka semua diam. Saya enggak bisa menghentikan nangis saya. Saya tersungkur-sungkur di gereja. Saya teriak kepada Allah saya. Tuhan, ya Allah tolong saya. Saat itu. Saya tidak merasakan jawaban apapun. Akhirnya sampai kami pulang, saya tidak dapat rasakan apapun. Singkat cerita di perjalanan pada saat itu hari Minggu saya nggak puasa. Kayaknya saya waktu itu mens. Lalu saya bilang begini pada saat kita makan. Saya mikir, suami saya aja bisa disembuhkan ya. Apalagi saya ya, mungkin saya bisa disembuhkan. Saya ini hati saya sakit sekali. Saya tuh punya masalah besar dalam hidup saya. Menurut saya pada saat itu, saya memang punya masalah yang nggak bisa selesai gitu, yang bertahun-tahun menumpuk di hati saya, menimbulkan kebencian terhadap orang tua saya, terhadap kakak-kakak saya. Akhirnya saya cuma bilang begini sama suami saya pada saat itu, saya bilang, Pak, kapan ya kamu ada acara kayak kemarin, aku mau dong didoakan. Saya bilang gitu, saudara. Dengan rendah hati saya bilang, saya cuma minta didoakan. Karena bertahun-tahun hidup saya nggak pernah benar, saudara. Akhirnya suami saya bilang, Bapak Lucy minta didoakan. Oh iya, nanti hari Rabu kita ada acara namanya Family Altar. Akhirnya sampailah ke hari Rabu. Sampai ke hari Rabu saya jadi tamu aja diam. Nah, lantas pada saat terakhir dia bilang, Lucy kita doakan ya, tapi kamu ikutin kita ya Lus ya. Iya, saya berpikir, saya kan gak jadi orang Kristen, saya minta didoakan doang, saya bilang gitu. Akhirnya saya didoakan. Dan lagunya saudara, itu kan orang-orang bapak saya yang Kristen itu nggak tahu kalau saya ke gereja saudara, karena tidak satu gereja. Saya nggak tahu, mereka nggak ada gitu. Dan mereka kan nggak tahu saya kayak orang gila nangis-nangis kan. Ternyata lagu itu dibawakan saudara. Nangis lagi lah saya. Karena tidak duduk di bangku, di bawah kan ya. Saya nangis-nangis. Mereka terus menyanyikan lagu itu, mau mendoakan saya. Saya sudah sesak napas saya karena begitu sesaknya hidup saya. Saya sambil nangis terus tiba-tiba saudara di tengah kerumunan mereka yang sedang mendoakan saya, masuklah sosok laki-laki ke dalam kerumunan itu. Saya ingat dia berjubah putih, berambut panjang. Langsung datang ke saya, dia pegang dada saya seperti ini. Saudara, pada saat dia menyentuh dada saya, yang saya rasakan adem yang luar biasa. Yang saya rasakan hilang masalah saya.
Yang saya rasakan, lenyap sudah apa yang saya rasakan, sesak saya tuh hilang saudara. Seperti anak kecil yang menangis, ya, tapi tiba-tiba dikasih permen dan diam. Itu saya. Langsung saya diam, seperti nggak punya masalah saudara pada saat itu. Lalu mereka amin. Nah setelah mereka amin, saya sibuk mencari laki-laki yang menyentuh dada saya. Saudara. Lalu saya bilang, saya cari dong orang laki-laki yang tadi nyentuh saya lari ke kamar mandi, saya cari, saya di belakang ada apa sih di rumah itu ada lemari ya, saya cari. Lalu saya lihat orang tadi tuh lewat sini. Pas setelah saya lihat itu tembok loh saudara. Lalu suami saya bilang gini, kamu nyari apa sih mah? Saya bisikin dia, tadi ada laki-laki yang nyentuh dada gue. Makanya gue diem, tangannya adem banget, kayak sejuk lah gitu, kayak bukan es gitu saya bilang. Bukan es tapi sejuk. Yang mana? Pakai baju putih, dia pakai jubah putih. Gue ingetnya jubah putih kan punya orang Islam doang ya. Pakai jubah putih, rambutnya panjang. Tapi dia berkilau-kilau loh. Saya bilang gitu. Tapi kok gue bingung ya, kok dia bisa tembus tembok. Dasar suami saya mulai comel saudara. Teriaklah dia, haleluya, Lucy dijamah Yesus katanya, Lucy dijamah Tuhan Yesus. Apaan sih lo? Saya marah-marah saudara. Emang seperti apa sih? Enggak. Masa sih itu Yesus? Kata, iya, itu Yesus. Coba Lucy cari. Ya udah, tetap loh saudara, saya merasa tidak kaget. Ya udah, gitu aja. Oh itu, oke. Tetap nggak kaget saudara. Saya tetap pulang menjalankan ibadah saya loh saudara. Saya tetap sholat, tapi saya tetap baca Alkitab. Saya baca Al-Quran. Kebetulan pada saat itu kan saya nggak bawa Al-Quran dong. Tapi saya baca Alkitab makin gencar. Setelah Matius, Lukas, Markus, saya berhenti tuh di situ. Lalu saya bilang, saya mau baca apa lagi ya? Baca tentang siapa ya? Oh ya, baca tentang manusia pertama tuh siapa? Saya bilang gitu. Terus saya dituntun sama suara itu loh. Tuhan bilang Kejadian. Saya baca dong Kejadian. Baca lagi, makin terbelagak lah saya. Mulai dari Kejadian itu, mulai dari Adam, penciptaan dan lain sebagainya sampai ke Abraham ada. Pokoknya saya baca Alkitab sudah mulai banyak nabi-nabi yang saya itu tadinya nggak tahu banyak tentang hebatnya, tapi di Alkitab banyak tahu hebatnya. Saya buru-buru minta pulang saudara, karena saya pengen pulang. Saya mau baca Al-Quran yang saya baca gitu loh. Sehingga cerita seminggu kurang lah, lebih saya di Bali, saya pulang. Saya pulang duluan karena suami saya tidak boleh pulang. Harus tetap diobati. Dia 2 minggu di sana, saya pulang. Saya sampai di rumah, saya tetap baca, saya bawa tuh Alkitabnya, saya bilang, Leo pinjam Alkitabnya ya. Iya, oke. Saya baca, saya mampir ke rumah saudara saya itu Mas Berlin, bukan berdebat ya, saya cari kebenaran gini-gini. Kebetulan kakak rohani saya Berlin itu banyak tahu tentang Al-Quran, jadi saya enak kalau dia ngomong sama dia. Jadi dia ngomong tuh bukan mau Kristenin saya berpikir kita ngomong tuh sharing gitu loh. Singkat cerita, saya sampai di rumah, saya banding-bandingkan Al-Quran dengan Al-Quran dengan Alkitab. Terus saya bandingkan. Saudara, saya tuh bacanya bukan Al-Quran, saudara. Saya bacanya Al-Furqan. Buat teman-teman, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang masih Islam, Al-Furqan itu adalah isinya ayat-ayat Al-Quran, ada artinya dan ada maknanya. Jadi jangan cuma baca alif lam mim, auzubillah, Arab-Arab itu saja. Tahu artinya supaya kau tidak dibohongi. Pada saat itu saya baca saudara, dan saya bandingkan. Setiap saya menanyakan sesuatu, saya cuma nanya di dalam sholat saya, Tuhan yang suara itu tuh kasih tahu. Dia bukakan, di dalam Alkitab dia bukakan. Lalu di dalam Al-Furqan dibukakan. Saya ini bukan manusia hebat yang bisa banding-bandingkan kitab pada saat itu. Saya cuma pengen terjawab kehausan saya gitu loh. Nah singkat cerita, tiba-tiba saya berpikir, jenuh juga ya saya nih jadi orang Islam. Capek loh saya. Sholat, nungging-nungging, puluhan rakaat berhari-hari. Tapi saya tetap merasa tuh Tuhan saya nggak dekat sama saya. Tiba-tiba tadi saya ngedumel gitu. Tuhan tunjukkan sebuah ayat di Alkitab yang isinya demikian. Datanglah kepadaku. Ini di atasnya tentang ibadah saudara. Mungkin nanti bisa bertanya sama pendeta-pendeta ayatnya apa saya lupa. Isinya adalah datanglah kepadaku dengan hatimu yang rindu akan aku, dengan hatimu yang ingin bertemu aku gitu kira-kira.
Bukan karena dengan hatimu yang rindu aku, datanglah kepadaku dengan hatimu yang ingin menyembah aku, dengan hatimu yang rindu akan aku, bukan karena kewajiban. Itu yang saya garis bawahi, bukan karena kewajiban. Dari ayat itu saya bisa menggambarkan, iya ya, kita tuh sebenarnya kalau mau datang sama Allah, jangan karena kewajiban. Gua kan datang sama Allah karena wajib. Subuh-subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wajib weh. Kalau nggak sholat satu waktu aja lu, dihitung 40 dosanya loh, 40 tahun dosanya. Bayangin, jadi gua aku tuh hari-hari itu berpikir hidupku dikejar-kejar dosa, saudara. Karena aku merasa, aku kalau nggak sholat satu waktu, 40 tahun. Kita berbuat zina 40 tahun. Kita berbuat dosa 40 tahun. Berarti hidup kita itu sudah penuh dengan dosa. Mau buat baik kayak apapun nggak akanan masuk surga. Susah masuk surga pada saat itu. Saya belum tahu Kristen loh. Belum tahu Yesus. Udah berpikir secara logika buat hidup saya. Gila ya. Di agama gue susah banget kayak gini ya. Makanya saya susah ketemu sama Allah pada saat itu. Singkat cerita, dengan ayat itu langsung tiba-tiba saya malas sholat, saudara. Oh ya udahlah, gue lagi nggak pengen sholat. Yang penting ada ayat begini. Setiap nafasmu adalah ibadahmu kepadaku, kata Tuhan di dalam Alkitab. Saya terapkan itu, saudara. Iyalah, gue nafas juga gue sembah Allah kok. Saya nggak tahu. Saya tetap merasa saya tetap Islam pada saat itu. Saya cuma pengen tahu gitu ya. Singkat cerita suami saya datang, saudara, datang dari Bali dan saya bersyukur ya udah puji Tuhan dia udah sehat. Alhamdulillah pada saat itu. Alhamdulillah dia udah sehat. Tapi saudara ternyata tidak, dia belum sehat. Ada satu malam tiba-tiba saudara. Ini sebelum malam kejadian dia terserang lagi ya, keserang sama dukun-dukun itu lagi. Berhari-hari setelah saya baca-baca Alkitab, bahkan suami saya belum pulang, saya itu dimimpiin nih saudara. Dimimpiin sama laki-laki yang sama yang saya tahu sekarang adalah Yesus. Dia selalu bilang begini, Lucy anakku, baptislah dirimu beserta suamimu. Tiap malam saudara, setiap saya tidur, mau tidur siang, mau tidur malam, saya setiap tidur, laki-laki itu selalu bilang, Lucy anakku, baptislah dirimu beserta, sebentar, beserta, aduh, mana ya? Beserta suamimu. Begitu terus tiap saya tidur, saudara. Sampai saya berpikir, aduh, apaan sih? Nah, suami saya datang kan? Pada saat suami saya datang, saya ngomong, Leo, baptis itu apa sih? Saya bilang gitu. Oh, baptis itu penyucian diri kita, penyerahan diri kita, katanya. Terus saya bilang, iya nih, gue suruh dibaptis sama siapa, kata dia. Yaitu sama orang yang sama, yang suka ngomong-ngomong sama gue, kata juga. Saya gitu, saya mohon maaf ya, saya ngomongnya seperti itu. Lalu, gila lu kan bukan orang Kristen, lu nggak boleh dibaptis, kata suami saya. Lu kan bukan orang Kristen, lu nggak boleh dibaptis. Oke, udah saya ngikutin ya. Satu hari dia di rumah, 2 hari dia di rumah, terus begitu saudara sampai saya pusing. Dan ada satu masa di mana satu malam nih, di mana suami saya terserang lagi, saya bilang tadi. Tapi kata-kata itu kan udah berhari-hari ya. Suami saya terserang dan malam-malam juga setiap teluh datang tuh selalu tengah malam, saudara. Silakan tanya sama dukun-dukun yang sakti sekalipun. Tanya sama mereka. Teluh dukun santet itu selalu datang tengah malam. Tengah malam dia datang, suami saya terkapar di pangkuan saya yang sudah mau mati lagi nih. Saya bilang, aduh ya Allah, saya bilang subhanallah, astagfirullahaladzim, ya Allah, kakak. Saya panggil kakak saya kan, tolongin kakak, kenapa? Dicari-cari lagi nih, gini. Akhirnya saya cuma bilang gini, ya Allah, bukan, saya nggak bilang ya Allah ya, saya nantangin Tuhan Yesus akhirnya, saudara. Karena saya kan teriak-teriak ya Allah, doa semua tuh kakak saya. Tiba-tiba saya tuh ingat begini, saya marah sama Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Saya bilang gini, hei Yesus, ini suami saya bilang gini, hei Yesus, katanya engkau Tuhan yang hebat, katanya engkau luar biasa. Kenapa kau tidak sembuhkan suamiku? Kenapa dia masih terserang begini? Kalau engkau memang hebat, kalau engkau memang Tuhannya orang Kristen yang hebat, sembuhkan suamiku 100%. Jangan setengah-setengah. Kalau dia sembuh, aku mau dibaptis. Ih, gila ya. Ini mulut saya ya. Lalu, sudah. Tidur loh, dia bisa tidur, saudara. Saya lupa ya sama sumpah saya.
Tidur, besok bangun, seperti biasa tidak terjadi apa-apa. 1-2 hari tiba-tiba datang lagi lah suara itu, saudara. Tapi bukan mimpi, ke kuping. Kata suara itu bilang gini, Lucy, katanya mau dibaptis. Gitu, saudara. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama saya bilang gini, iya, ntar dulu. Saya nanya sama suami saya, Leo, gue disuruh dibaptis nih, gue capek nih. Lu mah gak tahu sih dikejar-kejar sama goib. Saya bilang gitu ya. Apaan sih? Lu tuh kan bukan orang Kristen, lu gak boleh dibaptis katanya. Ya tapi bagaimana? Kata gue, ini suaranya datang terus gitu. Terus akhirnya ya udah deh gini deh, ke tempat ibu gembala FA dia punya ada FA ya, namanya Ibu Susan. Dibawalah saya ke FA-nya dia gitu kan. Kita kan udah beda iman kan, tapi saya mendukung dia gitu. Lalu dia ceritakan gitu, Ibu ini Lucy mau dibaptis. Emang Lucy yakin, kata dia. Ya nggak apa-apa lah Bu, saya capek soalnya nih diomongin gini, oh cuma dibaptis doang kan, emang dia baptis ngapain sih, kata saya. Dibaptis dibulungin air katanya gini-gini. Pada saat itu kan handphone kita tidak secanggih sekarang ya saudara. Singkat cerita kita akhirnya menjadwalkan pembaptisan saya itu tanggal 12 Desember. Saudara, saya tetap merasa saya orang Islam loh pada saat itu. Walaupun mereka merasa saya udah ikut ini gitu, tapi mereka tetap menghargai saya. Akhirnya 12 Desember 2004 berarti itu. Saya dibaptis di GBI di GBI JCC Jakarta. Nah, saya dibaptis di sana. Emang ada perasaan yang luar biasa, saudara. Pada saat saya dicelupkan, lalu dibangkitkan, itu kok nggak sama. Sepertinya saya melihat tuh kayak ada burung-burung terbang di atas saya. Dan rasanya indah banget, saudara. Rasanya indah banget. Akhirnya saya pulang, mulailah saya semakin gencar pengen tahu firman Tuhan, pengen tahu siapa Tuhan Yesus gitu ya saudara. Saya tetap menjalankan ibadah saya juga tetap mau tahu gitu. Menurut saya bebal saudara. Tapi saya percaya Yesus itu hebat kata saya. Tapi saya nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan pada saat itu gitu loh. Saya cuma percaya Yesus itu hebat. Yesus itu Isa Al-Masih yang saya sembah, yang saya tahu bukan saya sembah, yang saya tahu sebagai Nabi dan Rasul saya pada saat itu. Akhirnya singkat cerita hari demi hari saya mulai suka ikutin suami saya ibadah gitu. Ya udah ada satu ada kala saya ikut, ada kala enggak gitu. Nah terus akhirnya setelah ikut itu saya dikasih hadiah. Saya lupa bukan bulan Desember, bulan-bulan kemudian akhirnya kan bangkai tercium juga. Ibu saya tuh datang ke rumah, saudara. Dan dilalanya sebelum ibu saya datang ke rumah, suami saya bilang gini, "Ma, ini kita dikasih salib sama dikasih gambar Yesus. Aku pasang boleh gak?" Ya udah pasang aja. Tadinya saya nggak boleh pasang, saudara. Janganlah ngargain orang yang di sini dong gitu kan. Suatu saat ya udah pasang aja. Nah, saya waktu itu punya kafe pinggir jalan ya, kafe tenda. Kita di kafe, di warung gitu, benerin nungguin kafe kita gitu. Di samping di tengah-tengah saya syuting atau gimana gitu pada saat itu. Setelah saya pulang saudara, ada ibu saya. Ibu saya masuk, saya langsung ditarik berdua sama suami saya, dimaki-maki suami saya sama ibu saya, yang saya lupa apa maki-makinya. Tapi suami saya melawan loh saudara. Itulah karena dia tidak bersama Tuhan. Dia lawan ibu mertuanya. Siapa yang ngajak-ngajak lo? Berantem lah. Akhirnya suami saya kabur, takut karena ya. Dia kabur lari entah kemana. Tinggal saya sendiri dikunci sama ibu saya. Saya disiksa saudara. Pertama dia ambil salib, dia banting di depan saya, bleduk. Dia ambil foto Yesus, dia banting apa ini kardus-kardus katanya. Dia banting, dia injak-injak, plak. Saya berpikir digebukinlah ke saya. Ternyata ibu saya cuma ambil sapu, saudara. Ibu saya pukul saya pakai sapu ijuk, sapu lidi, semua yang ada di situ. Bahkan salib itu dibantingkan ke dekat saya tapi tidak kena, saudara. Lalu, mohon maaf ya saudara. Ibu saya, mohon maaf sekali. Tangannya dimasukkan kemaluannya. Dia basahi dengan kemaluannya. Dia usap di muka saya. Dia bilang, kamu lahir dari saya katanya. Dari rahim saya, dari ini saya. Dia doakan secara Islam. Semua dia doakan. Semoga saya katanya saya tidak musyrik, semua doakan. Saya diam loh saudara.
Padahal sebelum itu saya tuh kayak ibu anjing sama kucing sama ibu saya. Mana bisa saya digituin, saya maki-maki lagi ibu saya biasanya. Saya marah, maksudnya bukan saya marahin, saya lawan gitu. Tapi saat itu saya tidak lawan, saudara. Saya cuma diam duduk di kursi, saudara. Saya diam, ibu saya pukulin, beleduk. Adik-adik saya nangis semua. Adik saya waktu itu saat itu ada 2, Herni dan Roni. Dia nangis, Mbak, Mama, udah dong, udah Mama. Karena dia nggak tega ngelihat kakaknya yang berjuang buat dia dikebukin sama ibunya. Saya cuma diam, udah sayang, udah nggak apa-apa dek, saya bilang. Terus dia gebukin saya, dijenggut, wah saya disiksanya luar biasa. Akhirnya karena tidak tahannya, adik saya yang laki-laki tarik saya, Mbak keluar Mbak. Dia ambil kunci dia terus. Yang satu pegangin ibu saya, yang satu pegangin saya dibawa keluar, diusir keluar, blok dikunci. Ibu saya ditaruh di kunci, saya di luar sama adik saya. Saya diam, saya duduk di taman. Saya tetap berdoa. Saya cuma bilang, itu sudah berbulan-bulan ya setelah Desember. Saya bilang, Tuhan, ya Allah ampuni dia. Saya sudah mulai doanya tuh sudah mulai bilang, sudah mulai percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi saya masih sosok gitu loh, menjalankan 50% secara Islam, menjalankan 50% secara Kristen gitu. Saya bilang, ya Tuhan ampuni ibu saya karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Terus saya mendoakan itu. Tiba-tiba laki-laki itu datang. Tuhan Yesus datang kepada saya, dia ada di sebelah kiri saya, dia pangku saya, dia elus-elus saya. Seperti kita menggendong seorang anak gitu loh saudara. Saya digendong Tuhan, saya dielus-elus Tuhan. Anakku sayang, anakku sayang, anakku sayang. Gitu katanya. Saya tenang sekali. Adik saya yang menangis. Mbak, maafin mama. Gak apa-apa nak, gak apa-apa deh. Saya tenang aja. Memang ada rasa yang lain pada saat kita sudah benar-benar dekat sama Tuhan pada saat itu. Tapi saudara, bahwasanya saya saat itu masih setengah-setengah belum benar-benar percaya kepada Yesus. Hanya saya sudah percaya bahwasanya ya memang hebat loh Tuhan Yesus gitu. Tapi saya belum mau banyak bersaksi. Dan dalam artian emang saya masih merasa enggak, saya enggak masuk Kristen. Singkat cerita saya sudah bertahun-tahun mulai nih kedengeran. Sifat saya itu jadi berbeda kata teman-teman artis saya. Nah, mulai kayaknya setelah beberapa tahun kemudian, 1-2 tahun atau ya kemudian ketahuan lah sahabat saya nih penyanyi dangdut yang terkenal dengan patah-patah itu bertanya kepada saya, Lucy, lu masuk Kristen ya? Saudara, saya nggak tahu, nggak jawab apa-apa. Saudara, saya takut. Enggak, saya bilang enggak. Orang saya masih Muslim kok, saya bilang gitu. Saya terus bertahun-tahun menutupi iman saya, saudara. Saya kenal sama Nafa Urba. Suatu saat saya bilang, Nafa, saya bersaksi sama Nafa. Ih kakak harus menjadi ini loh, bersaksi gini. Tapi saya nggak tahu jalannya karena pada saat itu. Akhirnya saya tetap jalankan dengan jalan saya gitu. Dan singkat cerita, rumah tangga kami terus dilalui dengan separoh-separoh iman saya pada saat itu. Tapi banyak kejadian yang luar biasa yang saya alami setelah saya percaya Yesus. Saya itu jadi tidak pemarah gitu. Dan saya malah lebih banyak mengampuni ibu saya. Karena pada saat itu kan saya benci banget ya sama ibu saya. Tapi tiba-tiba tuh setelah kenal Yesus saya banyak mengampuni. Dan malah saya begitu mengasihi ibu saya. Nggak tahu karena apa. Karena Yesus saya percaya. Begitu banyaknya kerikil-kerikil yang saya hadapi. Belum lagi rumah tangga saya yang begitu berantakan. Tapi Tuhan Yesus tetap bersama saya. Bahkan di tahun 2007 akhirnya saya melahirkan anak. Mohon maaf ya saudara, saat itu pun saya masih suka sholat apa sih namanya? Sholat puasa tarawih saudara. Kan pulang ke rumah mama saya, Mbak lu gak sholat? Ya, saya menghargai mereka ikut saya sholat. Tapi memang saya sholatnya itu bukan lagi baca-bacaan seperti itu gitu loh. Ada satu masa ya saudaranya, teman-teman kadrun saya mungkin bisa ambil ini ya. Jadi tiba-tiba suatu saat ada buku ajaran tuntunan sholat di rumah saya saudara. Saya pikir bukunya siapa nih? Kan gak mungkin. Saya, adik-adik saya udah katam semua sholat. Bukunya siapa? Dilalanya kok itu saya baca ya saudara. Saya baca, di sini tadi saya sudah, untuk meyakinkan kembali, saya sudah searching arti dari atahiyat akhir saudara. Arti dari atahiyat akhir itu adalah atahiyatus mubarakatus sholawatu thayyibatul assalamualaikum dan seterusnya. Itu artinya adalah, ya Allah,
ampunilah nabi bla 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 bla. Dia menganggapnya nabi kan? Ampunilah junjungan mereka, dosa-dosa junjungan mereka, dosa para sanak saudaranya, dosa para sahabatnya. Saya baca saja, ini saya bacakan, tapi saya kasih tahu artinya ya teman-teman. Inilah yang membuat saya bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Aku merasa kita itu ya sholat itu dibohongin saudara. Saya takut salah, tapi ini yang terjadi. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku yang aku lewatkan dan yang aku akhiri apa yang aku rasa dan bukan yang ini. Jadi artinya adalah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa junjungan kami seperti dan para sahabatnya dan para sanak saudaranya dan para pendekat-pendekatnya, dan berkatilah Nabi Muhammad seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim, bukan berkat ya, memberkahi Nabi Ibrahim. Dan itu dikatakan 2 kali ya Allah. Teman-teman, dikatakan 2 kali di dalam atahiyat akhir, awal dan atahiyat akhir. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong. Saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya. Jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab menjawab saya juga pertanyaan ini. Karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah. Agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib, mohon maaf, saya mah bahasa Arab mah masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib, ini di atahiyat ini artinya begini, seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib, mohon maaf ya, Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya, Habib. Ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu, saudara. Gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy. Enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya kan pada saat itu nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa itu. Oh iya ya Lucy ya. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sononya begitu nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas sampai sekarang saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Dan semakin tahun demi tahun saya lampaui, akhirnya saya menyerah, saudara. Dengan kebebalan saya, dengan kesombongan saya nyerah, saya bilang, enough Tuhan. Sekarang saya percaya bahwa Engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sembah, saya puji bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya sudah mengenal Engkau ya Allah di dalam nama Yesus, di dalam nama Isa alaihissalam. Dan saya katakan demikian hari demi hari. Walaupun secara KTP, secara surat menyurat, saya masih Islam karena pernah saya mau urus-urus itu sulit sekali. Saya tidak mau bicara ke sana, tapi saya cuma bilang, Tuhanku tidak melihat KTP aku. Tuhanku nggak lihat KTP-ku apa, tapi Tuhanku cuma melihat, kenalkah engkau kepadaku, kata Yesus. Jadi saya sedikit demi sedikit bukan belajar, saya menceritakan kebaikan Tuhan. Di dunia keartisan ada orang yang tidak tahu saya Kristen, ada orang yang tahu. Dan karena saya tidak pernah dengan vulgar, woi gue Kristen, enggak. Karena memang saya nggak tahu mau bersaksi di mana, dan pada saat orang tidak tanya, saya juga nggak jawab. Akhirnya saya berkedok. Menurut saya yang membuat saya menjadi sedih, Tuhan sampai kapan saya ini merasa berkedok loh, teman-teman. Karena setiap tahun di dalam keartisan saya, kalau kita ada acara Idul Fitri dan puasa Ramadan, saya selalu dilibatkan.
dilibatkan untuk jadi panitia ini itu. Tapi saya nggak ikutan sholat, nggak ikutan ini, ya udah untuk sosialnya aja saya ikut. Tapi sebagian mereka tahu saya udah Kristen, sebagian mereka tahu, tapi saya tidak mengikrarkan diri ya saya orang Kristen. Cuma kalau pada saat mereka ada yang bertanya, lu Kristen apa Islam sih? Kristen. Baru saya ceritakan bla 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 bla. Kalau tidak ditanya, ya saya tidak jawab. Gitu saja Pak Pendeta, kesaksian pertama saya ini, karena terlalu banyak banget pengalaman saya bersama Tuhan. Tapi yang pasti ini adalah pengalaman yang luar biasa banget, sampai akhirnya sekarang usia saya 42, mau 43 tahun. Saya bersyukur Tuhan sudah mempertemukan saya dengan beliau, dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Karena bebalnya saya, karena kerasnya saya diinjili langsung sama Tuhan. Dan setelah saya terima Yesus dan saya benar-benar menyerah kepada diri saya, dan saya benar-benar berkata bahwa Dia adalah juru selamat saya dan Tuhan penolong saya, baru saya bisa katakan pada saat dari dahulu, dari awal, Yesuslah yang membimbing saya. Demikian aja saudara dan teman-teman kesaksian saya. Mudah-mudahan bisa memberkati semuanya. Kembali ke Bapak Pendeta. Baik, Ibu Lucy Darmawati, luar biasa ya. Bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, dari sehari ke sehari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, terus menghampiri Ibu Lucy, sampai satu ketika Ibu Lucy yang tadinya begitu keras, dan dia seorang yang anti sekali kepada Tuhan Yesus, tapi dengan kuasa, kasih, dan semua yang ada di dalam Tuhan, membuat Ibu Lucy akhirnya sadar bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus, jangan keraskan hatimu. Karena ingat baik-baik bahwa roh kegelapan itu terus hadir di dalam hidup manusia dan ingin mengalihkan pengertian manusia, ingin membelokkan pengertian manusia supaya mereka jangan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pada malam hari ini apa yang telah terjadi dengan Ibu Lucy, satu pembuktian yang sangat sempurna, tidak bisa dibantah bahwa Dia adalah the mighty God. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang turun ke dalam dunia dan ingin menyelamatkan manusia. Dia yang menciptakan semua manusia. Dialah Allah yang benar. Dialah Elohim. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu. Nanti kalau memang memungkinkan, nanti kesaksian Ibu kita tayangkan di periode kedua ya Bu ya. Supaya apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam Ibu semuanya bisa tersampaikan dan banyak orang bisa dikuatkan dan diberkati, karena memang proses Tuhan kepada Ibu Lucy ini sangat alot panjang. Ya, artinya sangat panjang, karena Ibu Lucy ini bukan tipe orang yang istilahnya gampang menyerah ya, di dalam apa ya, maaf ya, dalam kesombongannya waktu itu, di dalam dalam kebodohannya waktu itu, di dalam kekerasan dan di dalam segala macam hal yang ada yang bercokol di dalam hidupnya, beliau terus menentang dan tidak mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Oke, kita akan berdiskusi dulu pada malam hari ini supaya apa yang disampaikan malam hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nanti kita akan siapkan waktu untuk kesaksian yang kedua. Kita terima dulu dari Pak Hasan. Selamat malam Pak Hasan. Ya. Salam kemenangan, Pak. Salam kemenangan, ya, salam dahsyat, Pak. Ya, akibat Bapak selalu proklamirkan salam kemenangan, narasumber Bapak tambah hebat, Pak. Orang-orang hebat. Amin. Ya, Bu. Baik. Ibu narasumber, ya. Baik, Pak. Ya, luar biasa perjalanan rohani Ibu. Cuma saya ingin sampaikan, sekarang kan family altar kan ditiadakan ya, karena masalah pandemi ya. Ya Bu. Betul. Jadi, aja ini kita jadi family di YouTube. Setuju Pak Yusuf, semua narasumber dan penelepon jadi family Kristus di YouTube Pak.
Amin. Haleluya. Amin. Ya. Lalu saya nggak sanksi karena sangat luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat, hebat, luar biasa. Lalu saya lihat kan ibu yang dipilihan khusus ya, walaupun bagaimanapun temperamen ibu yang agak plekmatis ya. Ibu pernah cek temperamen jiwa agak plekmatis. Namun dahsyat Tuhan oke. Saya koleris, Pak. Saya koleris sanguin sedikit plasmatik. Oh, kalau kolerik sanguin ya. Oke. Tapi saya lihat kalau cara argumennya Pak cocok ini jadi apologet juga, Pak. Saya lihat kalau Tuhan kehendaki. Iya, Ibu ini. Jadi apologet. Apa itu Pak apologi? Seperti Pak? Nanti Ibu buka ya, nanti bisa dijelaskan Pak Yusuf. Ya. Alangkah luar biasanya talenta Ibu dalam bernyanyi. Ibu punya visi ke depan untuk jadi penyanyi rohani? Saya selalu berdoa. Saya cuma bilang, Tuhan, saya tuh nggak tahu mau dipakai Engkau di mana. Saya bilang, saya ikut aja. Secara manusia, saya berpikir saya bisa nyanyi. Kenapa saya nggak dipakai talenta saya? Tapi ya saya balikan lagi tadi. Kalau waktu di gereja Bali, saya terakhir mulai jadi singer, Pak. Singer ya, saya ikutilah. Saya berpikir nggak apa-apa lah. Secara manusia pada saat mungkin saya berpikir gila lo, gue artis lo, gue punya album, gue sering nyanyi di TV, gue cuma suruh jadi behind singer gitu kan, pikiran saya pada saat itu. Tapi karena Tuhan lah yang melembutkan saya tetap. Waktu saya di Bali di gereja Betani saya jadi singer, Pak. Tapi saya nangis terus, Pak, setiap nyanyi. Setiap nyanyi saya nangis terus. Luar biasa, Bu. Roh Kudus bergerak. Ya. Bolehkah saya pilih satu lagu untuk Ibu nyanyikan atau Ibu memilih satu lagu untuk menyanyikan untuk memberkati semua penonton? Saya bisa pilihkan satu lagu? Ya, saya pingin lagu yang menyentuh saya pertama kali, Pak. Itu adalah lagu yang membuat saya tergila-gila dan terseduh-seduh, Pak. Bapak punya lagu apa, Pak? Baik. Ibu aja dulu. Kalau saya cuma itu lagu. Iya. Bolehkah Pak Yusuf? Boleh, Pak Pendeta? Sangat boleh. Oh, boleh. Sangat boleh. Boleh. Silakan. Baik, para pendengar semua, saya memang sudah siapkan lagu ini. Sebentar, Pak, masih iklan, Pak. Oke. Ini adalah lagu di mana saya mengenal Yesus pertama kali dan tidak pernah akan bisa saya lupakan. Judulnya Allah Peduli. Buat teman-teman yang masih muslim, boleh ikuti lagu ini karena tidak ada bahasa Yesusnya ya. Lepas bentar. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala yang aku hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Allah mengerti. Luar biasa kesaksian Ibu. Ya, salam hebat. Ya, salam Jadi hebat, Bu. Bapak, lagu ini itu di saat saya benar-benar, bukan berarti saat ini saya tidak punya masalah. Masalah itu tetap ada. Nanti mudah-mudahan kita punya waktu lagi untuk bertemu. Saya ceritakan lagi kesaksian yang kedua yang begitu dahsyatnya, begitu hebatnya menimpa saya. Tapi saya tetap bersama Tuhan. Saya tetap sampai detik ini bersama Tuhan. Meskipun yang satu lagi nanti saya akan ceritakan betapa luar biasanya hidup saya, terpuruknya luar biasa, tapi saya tetap pegang tangan Tuhan. Dan lagu ini yang selalu menguatkan saya. Amin. Baik, Bu. Luar biasa kesaksian Ibu. Kami tunggu kesaksian berikutnya. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Salam dahsyat, salam kemenangan. Kami menunggu terus narasumber yang hebat-hebat bersaksi, Pak. Tuhan Yesus berkati, Pak. Haleluya. Dan ini adalah kesaksian saya pertama, saudara-saudara. Ini kesaksian saya pertama di depan publik banyak. Saya punya channel YouTube, tapi saya tidak berani. Tiba-tiba, jujur, pandemik ini membuat saya semakin ketakutan karena begitu banyaknya ya momok yang menakutkan. Lalu saya juga sakit beberapa lama. Tapi saya tidak berani untuk periksa karena saya tinggal sendiri bersama anak-anak. Saya cuma berpikir, Tuhan, ketakutan ini saya hanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan tiba-tiba ingatkan saya, mau sampai kapan kamu berdiam diri, tidak menceritakan dan memberitakan kebaikanku, kata Tuhan. Nah, suatu saat saya melihat tayangan YouTube Bapak, Pak, di TV saya, Pak. Kayaknya saya suka banget ya lihat-lihat gitu. Saya lihat, wow, banyak sekali ini saudara-saudara kadrun saya ada di sini gitu kan. Setiap saat saya lihat, Pak, makanya saya bilang, Tuhan, banyak banget gitu. Tapi saya tidak berpikir untuk bersaksi, Pak. Jadi saya cuma lihat gitu. Tiba-tiba karena Tuhan mengingatkan saya kan takut, Pak. Saya bersaksi sejujurnya saya takut. Aduh, nanti gue nggak dipanggil PH lagi nih. Nanti gue nggak main sinetron lagi. Saya berpikirnya gitu, Pak. Tapi saya beranikan diri. Saya bilang, saya nggak peduli, Tuhan. Tuhan punya rencana buat Ibu. Baik, teman-teman sudah banyak menunggu interaksi dengan Ibu. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Baik. Amin. Baik, Pak. Ya, oke Pak Hasan. Oke, kita ke Amerika. Pak Sulaiman, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Apa kabar? Selamat malam, salam kemenangan Pak. Salam kemenangan. Tuhan Yesus berkati Pak. Haleluya. Haleluya. Ya. Saya ke Ibu ya Pak, narasumber. Silakan. Ibu Lucy ya, Bu. Shalom. Iya Pak, saya Lucy Pak. Salam Pak. Iya, saya sangat terberkati dengan kesaksian Ibu. Amin, haleluya. Ya, tadi Ibu sudah sampaikan Ibu nggak peduli ya, Ibu berani untuk bersaksi di hadapan publik. Ya, karena ini sudah akhir-akhir zaman, Pak. Saya mau diam diri nanti mati konyol, kita tidak menjadi martir Tuhan. Neraka yang kita terima, Pak.
Betul. Kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada ya Bu ya. Iya. Terutama di kalangan Ibu ya, di kalangan artis ya Bu. Iya. Yang Amin. ada satu saya pertanyakan nih, waktu Ibu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ibu, apakah enggak ada rasa khawatir di hati Ibu gitu loh? Karena seorang artis itu kan didukung oleh para pendukungnya gitu ya kan Bu. Banyak kan Baik. apalagi dunia Ibu itu musik dangdut yang mayoritas adalah penggemarnya adalah kaum muslim. Kok Bapak tahu sih saya nyanyi dangdut? Kan saya tadi tidak katakan ya. Oh enggak, tadi di kesaksian Ibu berkata begitu. Oh ya, mohon maaf ya, baik. Iya Pak, baik. Jadi kan mangsa pasarnya itu kan sebagian besar kaum muslimin di Indonesia ya Bu ya. Iya betul Pak. 80% lah yang menyukainya lah. Saya juga senang musik dangdut gitu loh. Tapi betul, Pak. Waktu Ibu memutuskan untuk menjadi Kristen, apakah nggak terpikir, saya akan kehilangan job yang begitu besar gitu loh. Bangsa pasar Ibu akan menjadi kecil gitu loh. Apa Ibu nggak terpikir itu atau gimana Bu? Baik. Pada saat saya menerima Yesus kan saya bebal tuh Pak. Waktu saya kenal Yesus, bukan terima Yesus ya. Saya berpikirnya kenal Yesus, tapi saya tetap bebal. Saya ceritakan tadi kan bertahun-tahun Pak, saya sudah belajar, saya di Kristen, saya percaya Yesus, tapi saya tetap melaksanakan perintah agama saya yang dulu gitu loh Pak. Ya, jadi pada saat saya masih di atas, masih di dunia artis saya, nggak banyak orang yang tahu karena kan saya tidak memproklamirkan diri pada saat itu Pak. Saya tidak memproklamirkan diri kalau saya Kristen gitu. Makanya saya suka ngobrol sama Nafa Urba, lalu ada beberapa teman kesini, ada teman penyanyi dangdut junior saya, Ovi ya, akhirnya dia juga berani bersaksi. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, kok saya jahat sekali ya? Saya bilang, kok saya nggak bisa jadi saksi? Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya untuk memproklamirkan diri. Kan saya nggak mungkin memanggil infotainment, saya mau bilang saya Kristen. Yang nggak ditayangin, Pak. Saya berpikir begitu kan. Ya kan, nggak bakalan saya ditayangin because I'm who I am gitu loh. Saya mungkin bisa dikatakan artis kelas 2 aja gitu loh. Kalau Nafa pada saat itu memproklamirkan diri sebagai Kristen karena dia seorang Nafa Urbah pada saat itu. Ya kan? Nah, jadi saya tuh bisa dibilang sedikit pengecut pada saat itu, Pak. Saya tidak mengatakan saya udah Kristen gitu, enggak, Pak. Tapi setelah kesini-sini, ini baru Pak, setelah saya mengalami musibah yang luar biasa lagi Pak, yang belum saya ceritakan ya, 2016 saya mengalami musibah yang tinggi luar biasa. Mulailah dari situ saya sedikit-sedikit mau mulai bersaksi ke sana ke sini, tapi tidak di lingkungan dunia Kristen saya. Di dunia Islam saya. Jadi sebagian orang tuh masih sosok, si Lucy ini Kristen apa Kristen sih? Si Lucy ini Islam apa Kristen sih? Dan ini adalah perdana saya memproklamirkan diri kepada dunia. This is I am. Saya Lucy Deva, seorang artis sinetron, artis penyanyi yang mungkin sebagian orang Indonesia kenal. Saya Kristen. Inilah tempat pertama saya katakan, saya Kristen. Saya anak Tuhan. Saya anak yang diselamatkan Tuhan bertahun-tahun dan takut mengakuinya. Saya bertunduk kepada Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya tidak mau lagi memakai topeng dunia saya. Amin. Saya mau berkata, saya anak Tuhan. Inilah pertama kali saya katakan kepada dunia. Saya nggak takut YouTube ini tayang akan ditonton banyak orang. Saya siap. Haleluya, Bu. Karena saya percaya burung di udara aja dikasih makan Tuhan, kenapa saya enggak? Ya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bu. Ya. Ya, itulah. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Itu udah menguatkan para penonton, para hadirin yang mendengar hari-hari ini. Biar kita kalau sudah di jamaah Tuhan, kita secara gimana ya? Firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang mengaku aku di depan manusia, menyangkal aku di depan manusia, maka Bapakku akan menyangkal juga di depan, tidak menerima kita. Tetapi kesaksian Ibu luar biasa, Ibu secara gamblang, secara terang-terangan bersaksi di publik.
Biarlah kesaksian Ibu menjadi kekuatan bagi kita semua yang mendengar, Bu. Puji Tuhan, maju terus, Bu. Dan mungkin Amin. banyak orang yang akan berinteraksi yang di belakang saya mungkin. Dan saya cukup sekian. Puji Tuhan. Shalom, salam kemenangan. Maju terus, Bu, di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak. Salam Bantu doa kemenangan, ya Pak ya. Pak Sulaiman. Salam kemenangan. Salam kemenangan. Shalom. Haleluya. Shalom. Shalom. Oke, kita langsung ke Kasih Karunia. Selamat malam, Pak Kasih. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Pak. Selamat Haleluya. malam, Mbak Lucy. Malam Shalom. Pak. Shalom Ya, Pak. ya, saya cuma ingin mengucapkan terima kasih atas kesaksian Mbak. Sangat luar biasa, sangat memberkati. Bahkan tadi sore saya baru berbuat dosa, Mbak. Kepada anak saya bicara agak kasar. Ketika mendengar kesaksian Mbak, langsung saya nangis saya mendengar. Memang kesaksian ini sangat memberkati ya, sangat mengingatkan kita akan dosa-dosa yang kita perbuat. Sangat Baik. luar biasa. Cuma saya ingin bertanya singkat saja, bagaimana cara Mbak menyikapi masalah hidup setelah menerima Tuhan Yesus? Tentu tidak lepas dari masalah, Mbak, kan? Betul, betul Pak. Nah, bagaimana perbedaan sikapnya Mbak dulu sama sekarang begitu, menyikapinya tuh bagaimana begitu? Terima kasih Baik. Mbak. Baik, jadi setelah saya percaya sama Tuhan Yesus, bahkan dulu ya, saya itu merasa saya bilang tadi saya bebal ya, bertahun-tahun saya percaya Yesus, tapi saya kenal Yesus gitu. Sedikit-sedikit lah, masih persentasenya belum 100%. Itu pun Tuhan sudah luar biasa baiknya sama hidup saya. Saya dulu kalau saya punya masalah nih saudara, saya kalau punya uang 1.000 di dalam jangan 1.000. Uang di dompet saya itu nggak sampai 1 juta, saya udah kalang kabut gitu loh. Udah ketakutan, udah nggak ada job, udah nggak ada, pokoknya udah resah hidup saya. Tapi setelah saya mengenal Yesus, uang saya cuma 1.000 perak pun, saya tetap damai sejahtera. Itu yang membuat saya aneh. Saya bingung gitu loh. Pada saat awal-awal saya mendapatkan kasih mula-mula, saya pikir, maaf ya saudara, benar tadi pertanyaan yang tadi Bapak tadi itu, akhirnya kan iblis datang kepada kehidupan saya dan Tuhan izinkan itu terjadi ya saudara. Bertahun-tahun setelah saya mengenal Yesus itu saya nggak dapet job saudara. Tuhan mau menguji saya pada saat itu. Diizinkanlah ujian itu terjadi, saya nggak punya duit, saya banyak hutang di kartu kredit saudara ya. Hutang saya itu kira-kira kurang lebih nggak banyak lah pada saat itu tahun 2005 itu sekitar 50 jutaan kartu kredit saya 3. Mohon maaf suami tidak kerja pada saat itu. Jadi saya berpikir keras dan cuma bisa menangis saya ya Allah. Saya tuh doanya masih suka pakai mukena saudara. Ya. Saya masih pakai mukena, saya berdoa, saya coba bilang ya Tuhan tolong saya Tuhan. Saya bilang Tuhan Yesus engkau kan baik Tuhan. Saya terus berdoa begitu saudara ya. Sampai ya saudara saya punya handphone 1 communicator. Dulu punya handphone paling hebat ya communicator tahun 2005. Itu tiba-tiba kok dilala tuh handphone jatuh dari lantai sekian sampai ke lantai bawah hancur jelebur jadi 1. Saya cuma punya handphone yang saya bisa pakai itu suami saya punya handphone itu handphone Samsung putih yang mungkin telepon nggak bisa nelpon ya. Jadi orang-orang nggak tahu lagi ngubungin saya kemana. Saya nggak dapet job saudara pada saat itu diizinkan Tuhan untuk saya tidak dapet job kurang lebih 1 tahun. Saya menangis, saya coba bilang, ikut jadi orang Kristen susah. Tapi saya nggak berteriak-teriak. Saya cuma bilang, Tuhan kenapa begini, kenapa kok izinkan terjadi? Satu demi satu Tuhan kirimkan orang, hamba Tuhan ya, yang menguatkan saya ketemu di gym. Kamu kok bawa lagu pujian, emang kamu orang Kristen? Kamu orang Kristen, kata dia gitu. Enggak sih Bu, saya Islam kok. Ya saya suka aja, saya bilang. Akhirnya dibawalah ke ibadahnya mereka, saya ikut gitu. Nah, terus tapi saya susah saudara, saya punya mobil 2, tapi saya susah pada saat itu. Saya nggak punya duit sama sekali karena dunia artis itu kan kalau nggak dapat job kita nggak dapat duit ya pada saat itu. Akhirnya saya banyak utang tiap hari, debt collector datang, saudara. Ya, debt collector datang, saya nggak tahu lagi mau ngapain. Saya teriak-teriak sendiri, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya tahu malam itu, saya tuh suka nantangin Tuhan loh, saudara. Saya nantangin Tuhan begini, Tuhan Yesus kalau engkau memang Tuhan yang hebat, buktikan sama saya. Masa saya nggak dapet job? Saya bilang gitu.
Terus suami saya memang pada saat itu tuh melarang saya, udah kamu kan udah terima Yesus, kamu udah dibaptis, kamu jangan menjadi penyanyi lagi karena penyanyi gini katanya gitu ya pada saat itu. Oke, saya nggak mau kan ya. Lalu saya berdoa begitu, Tuhan, suami saya ikut doa tuh. Kata suami saya gini, oke kita cek, kita tes ya Tuhan saya katanya gitu. Kamu doanya gimana? Kamu jangan jemput bola, jangan kamu yang telepon-teleponin orang TV, jangan kamu yang telepon-teleponin orang IO katanya. Nih kita nggak punya handphone lagi yang bagus, handphone kita cuma satu nih ya, handphone Samsung Black Etot kata dia, handphonenya dia yang dari Jerman. Oke, handphone itu chip saya pindahin ke situ. Saya bilang, gila loh. Saya bilang, mana mungkin orang bisa nelpon gua. Biasanya saya suka nelponin orang-orang yang punya kasih job, ya kan? Gila, saya berdoa, ya apa mungkin. Setiap hari debt collector datang, tiba-tiba suatu saat handphone itu berdering saudara, dan aku nggak lihat nomor itu siapa. Aku angkat saja, itu sahabat saya penyanyi dangdut juga. Dia telepon saya, dia cuma bilang gini, itu 2005 akhir kalau nggak salah. Dia bilang gini, Lucy ada job nih di Raha, Sulawesi Tenggara, di Raha, pilkada, mau gak? Tapi cuma sekian, itu di bawah standar saya loh sebenarnya saudara, di bawah standar saya job itu. Saya coba bilang, subhanallah, astagfirullahaladzim, saya masih nyebut gitu kan ya saudara. Terus saya bilang, iya mau, tapi cuma segini loh Lus, mau gue tuh sebenarnya nggak enak menawarin lu, tapi tiba-tiba aja kepikiran lu yang gue ajak katanya. Dari sekian banyak penyanyi dia kepikirannya saya yang diajak. Tapi memang job itu jauh banget di bawah standar saya. Lalu, iya nggak apa-apa kata saya. Sekian, dipotong lagi sama dia sekian. 50% lagi tuh orang motong. Tapi saya berpikir, udah nggak apa-apa, saya dapat sekian. Berapa? Pokoknya hitungnya per hari ya, per hari sekian. Oke, singkat cerita saya nyanyi. Saya dapatlah, saya bilang sama suami saya, tuh ya, gue yang nggak cari kerjaan ya, kerjaan yang datang. Suami saya nyerah, ya udah sana nyanyilah saya saudara. Nyanyi di negara, di Raha. Di Raha di Sulawesi Tenggara. Nyanyi 1, 2, 3 sampai akhirnya dapatnya berapa? 65 juta saya saudara dapatnya. Tutuplah hutang-hutang saya. Saya bilang gila ya orang Kristen tuh Tuhannya hebat banget ya. Saya terus akhirnya saya makin bukan karena duitnya enggak. Saya memang mendapatkan kasih mula-mula, cuma setiap Tuhan saya tantangin, Tuhan tuh balas dengan yang luar biasa saudara. Jadi bukan berarti setelah terima Tuhan tuh saya benar-benar lurus, tidak saudara. Itu salah satu kerikil yang saya hadapi dan masih banyak kerikil-kerikil yang saya hadapi. Tapi yang saya tahu cuma satu, mohon maaf ya, tadi saya ceritakan saya sama suami saya juga seperti apa. Jadi saya menghadapi suami saya pun saya serahkan sama Tuhan. Jadi pada saat itu kalau saya tidak kenal Yesus, mungkin saya sudah ceraikan suami saya. Tapi karena saya kenal Tuhan, saya terus berpegang sama Tuhan. Walaupun sebenarnya saya masih tameng di dalam sini gitu loh. Itu pun Tuhan masih luar biasa sayangnya sama saya. Jadi dari pertanyaan Bapak tadi, setiap saya menghadapi masalah, Pak, sampai detik ini Pak, kalau saya menghadapi masalah, kadang kan saya juga belok gitu ya Pak ya. Saya lari lagi ke firman Tuhan, saya telepon kakak rohani saya, Mas Berlin tadi, saya nangis, saya kan orangnya paranoid Pak. Saya paranoid, saya nangis, dia cuma ngomel-ngomel, dia kasih firman Tuhan, lalu saya tenang lagi dan saya tetap kembali kepada Tuhan. Itu Pak yang saya. Oke, terima kasih Bu ya. Yang jelas roh kekhawatiran itu lambat laun tersingkir ya. Kita lebih mengandalkan Tuhan, intinya begitu ya Mbak ya. Ya terima kasih Mbak kesaksiannya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Yusuf. Banyak yang ngantri sepertinya Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Ya. Baik, terima kasih Pak Kasih Karunia. Tuhan Yesus memberkati. Kita ke Pak Hasan Tandri. Selamat malam Pak Hasan Tandri. Salam kemenangan. Salam kemenangan Pak. Oke, selamat malam ya Pak Lucy ya. Iya Pak. Lucy luar biasa Pak Lucy. Kesaksiannya itu sangat menginspirasi ya. Amin Pak. Tuhan Yesus yang luar biasa. Dari awal ya karakter Anda sih benar kolerik ya. Kolerik ya. Keras gitu ya. Banget ya Pak. Jadi, kalau iya, manusia nggak bisa nginjilin saya Pak. Makanya Tuhan sendiri yang nginjilin saya. Betul. Saya pikir wah ini bandelnya dalam tanda quote and quote ya Pak. Betul. Ya, karena saya kan merasa pada saat itu agama saya lebih benar Pak. Oh gitu ya. Kalian semua yang masuk neraka dulu ya Pak. Betul. Oh mungkin itu kali dasarnya. Ya,
Mbak Lucy mungkin sehingga Mbak Lucy sudah ditemuin Yesus, disayang-sayang Yesus masih gitu ya, setengah-setengah hatinya. Karena itu ya, Betul. karena Mbak Lucy merasa bahwa agama paling benar gitu ya. Iya, Betul, betul, betul. Pak. Bukan Ya, saya ini merasa, saya Pak. pikir, Ajaran saya yang mengatakan oh demikian, Pak. gitu. Ya, mungkin teman-teman di yang sini saya ada yang betul. lewat saya, apa ya namanya, di ajaran di agama saya dulu. Hmm. Mari kita berdebat. Emang iya bahwa di Memang iya agama gitu. saya mengatakan bahwa Ya. agama saya adalah agama yang terbaik, terbenar, terhebat, Iya, dan agama Allah katanya. terhebat gitu ya. Iya. Semuanya Betul, kafir, betul. Pak. Terus, oh ya betul. Tapi saya bersyukur lah ya, karena Pak Lucy sudah ditangkap Tuhan Yesus. Jadi Amin, saya Tuhan sekarang Yesus, Bapak. tidak dibilang kafir, Bu ya, Pak Lucy ya. Jadi saya, Pak, dibilang Oke, kafir, oke. saya sekarang dibilang kafir, Pak. Oh gitu. Tapi positif kafir ya. Kafir itu artinya kaya Firman, firman Pak. Tuhan. Iya, kafir Amin. ya. Nah, jadi luar biasa sekali. Waduh, bandelnya bukan main. Tapi satu hal yang saya lihat, memang Tuhan Yesus itu panjang sabar, betul ya Bu Lucy? Iya, betul, Pak. Luar biasa banget panjang sabarnya. Luar biasa. Panjang sabar gitu ya, padahal dia sudah jauh. Bertahun-tahun loh, Pak. Iya. Itu berapa tahun ya sampai akhirnya menyerahkan diri, kan 2004 ya 2004, waktu itu. 5, 6 tuh masih Pak Soso tuh Pak, masih Ya, Soso, masih oke. takut-takut, 6, 7, Ya, 7, masih takut-takut ya, udah diselamatkan Tuhan juga waktu melahirkan. Oh ya, saya belum cerita ya Pak ya. Ya. 2007 itu saya melahirkan anak ya, Agustus. Lalu ketuban saya itu sudah pecah ya Pak ya. Ketuban saya udah pecah 2 hari, udah rembes. Akhirnya saya masuk rumah sakit dan singkat cerita anak saya itu saya tetap kekeh minta di normal. Tapi akhirnya dokter bilang nggak bisa, kalau nggak ini kehilangan anak. Karena anak saya sudah diem di dalam kandungan saya. Nah singkat cerita sudah mati Pak, karena 1 hari 24 jam saya udah minta diinduksi. Ini sedikit kesaksian. Lalu singkat cerita, oke, saya bersedia. Padahal saya takutnya lebih rasa menghadapi operasi. Nah itu sudah mati loh saudara. Anak saya sudah mati di dalam sini. Sampai dokternya bilang udah nggak ada detak jantung. Nah, tiba-tiba di depan pintu operasi, tiba-tiba perut saya ada nendang, tok gitu loh Pak. Wih, saya bilang, ini bayi saya masih ada. Oh ya, katanya langsung dibawa operasi. Nah, pada saat setelah dioperasi, saya kan ketakutan luar biasa ya Pak ya. Sementara kan saya nggak bisa dibius total, cuma dibius belakang bawah doang kan. Saya ketakutannya luar biasa. Belum lagi saya menghadapi alergi obat Pak. Saya tuh memang alergi obat, jadi saya nggak bisa napas Bapak nih. Di sini saya alergi semua. Saya bilang, Tuhan saya mati nih malam ini ya Allah, saya mati nih, saya bilang. Masih setengah-setengah kan ya Pak 2007. Tiba-tiba Pak saya pikir dokter Pak di sebelah kanan saya loh Pak. Saya pikir dokter gitu. Di sebelah kanan saya Tuhan Yesus nongolin gini. Tenang anakku, ada aku di sini katanya. Tuhan Yesus di sebelah kanan saya Pak di meja operasi. Tenang anakku, ada aku di sini katanya. Itu Tuhan tuh benar-benar panjang sabar sama saya yang bebal Pak. Gitu ya. Itu membuat saya iri loh, Mbak Lucy. Saya sejauh ini ya, saya mutarin juga, maksudnya bukan dari seberang, tapi dari Konghucu, dari Buddha gitu ya, karena kita melepaskan keyakinan kita yang sebelumnya. Belum pernah saya alami seperti itu, tapi ya memang ya kasih karunia Tuhan buat setiap orang berbeda gitu ya. Nah saya pengen tahu, 2004 masih ini ya, yang sudah titik yang sudah pasti udah deh. Saya nyerah deh, pokoknya saya mau cuma Tuhan Yesus, gak yang lain. Titik. Nah, itu kapan? Itu waktu saya tinggal di Bali Pak, 2011. 2011 saya mulai, mungkin karena tidak ada intimidasi dari orang-orang di kanan kiri saya ya Pak ya, karena kan di Bali itu orang-orang baru saya mulai 2011 sudah mulai menggantungkan mic saya, menggantungkan karir saya hijrah ke Bali, pindah di Bali. Saya berpikir saya mau menyelamatkan rumah tangga saya. Yaudah, kamu maunya kemana? Pulang ke Bali katanya. Oke, kita ke Bali dengan saya cuma bawa mobil satu dan baju-baju dan anak, baju-baju anak semua ya. Saya cuma pulang itu, jadi kayak orang traveling aja, kita pindah. Di situ ternyata susahnya luar biasa, tapi saya memang udah yang benar-benar mau ikut Tuhan gitu loh. Saya terus berdoa, terus ini ibadah. Nah disitulah masa dimana saya benar-benar mengalami hal yang tidak enak luar biasa. Bahkan sama orang yang katanya dia anak Tuhan, dia ngakunya pendeta gitu loh Pak ya. Saya mengalami sakit hati ya, tapi saya berserah kepada Tuhan. Disitulah saya benar-benar merasa di 2011
pokoknya 2011 ke 12 itu saya benar-benar tertungkur di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini saya ikhlaskan hidup saya sama Engkau, dan saya percaya 1000% bahwa Engkau adalah Yesus, penyelamat saya, juru selamat saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya kenal di dalam nama Yesus, dan saya tidak akan berubah. Demikian, Pak. Jadi titik benar-benar saya mengakui Yesus itu adalah di tahun 2011. Ya sekitar tahun, pokoknya 2011, saya kan lupa Pak, tapi yang pasti setelah saya di Bali, benar-benar saya mengakui bahwa ini hidup saya. Makanya kan saya mulai mau jadi pelayan Tuhan di sana gitu loh Pak. Cuma kan saya tidak mengikrarkan diri di dunia apa ya, maksudnya di apa gitu kan, saya tidak mengikrarkan diri. Iya. Gitu. Itu sisi lain lagi. Jadi 2011 dibalik lah ya, kalau saya boleh bilang sudah tahan total lah pada Tuhan Yesus. Iya. Oke. Sekarang 2021 berarti 10 tahun. Kira-kira masih ada peluang nggak? Iya Pak. Masih ada, maksudnya berbalik arah dari Tuhan Yesus? Oh tidak Pak, jadi setelah 2011 itu saya mengalami guncangan lagi Pak, tahun 2016. Guncangan hidup yang luar biasa. Tapi nanti itu kesaksian yang berikutnya, saya kasih kisi-kisi aja. 2016 saya akhirnya kembali ke Jakarta. Lalu ada satu masa yang saya belum bisa ceritakan di sini. Akhirnya saya kembali ke Jakarta 2016, dan ibu saya, bapak saya sudah meninggal ya. 2013 kalau nggak salah, bapak saya meninggal 2014, 13 atau 14 saya lupa. 2016 saya kembali ke Jakarta dengan masalah yang luar biasa menurut ibu saya pada saat itu. Nah, si Lucy balik lagi ke Jakarta, pasti dia balik lagi ke Islam nih, gitu kan? Karena saya balik ke rumah ibu saya kan. Balik ke rumah ibu saya cuma bilang gini, sholatlah kamu Lucy, gini-gini gitulah ya, ibu saya tetap mau ini. Saya bilang gini, udahlah Lucy, kembali lagi ke Islam, kamu tuh begini. Saya katakan, Mama, maafkan saya Mama. Saya cium kaki ibu saya cium kaki dia. Saya bilang, Ma, meskipun Mama potong leher saya sekarang, saya tidak akan kembali kepada Islam. Saya percaya bahwa Yesus itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mama. Bapak pun sudah diselamatkan Tuhan Yesus, Ma. Mama saya ngamuk, masih tetap ngamuk ya. Tapi sudah berhubungan baik lah ya. Tapi setelah saya gitu kan, karena ada kesaksian juga nih Pak, sedikit aja kesaksian lagi. Tentang bapak saya. Ya, bapak saya meninggal kan, karena udah masuk ICU. Dia belum meninggal karena sebut-sebut nama saya terus kan. Akhirnya saya pulang. Satu malam itu saya sampai di Jakarta jam 8, bawa anak saya yang paling kecil. Waktu itu dia umurnya berarti 2,5 tahun kalau nggak salah, sekitar 2-3 tahun. Saya langsung ke rumah sakit Darmais Pak, yang ada di Sunter. Rumah sakit Darmais apa ya, lupa, bukan Darmais. Rumah sakit apa yang ada di Sunter ya? Dulu sih. Iya Pak, maaf Pak. Ya, mungkin itu di bagian kedua aja Bu. Oh iya, baik. Iya, oke. Oh iya, maaf Pak, saya terlalu berapi-api. Baik Pak, maaf Pak. Ya, selanjutnya Pak, pertanyaan lainnya Pak. Oke. Enggak, itu saya coba pikir aja. Ini masih banyak yang antri Pak San ya. Iya Pak, baik Pak. Saya closing aja, terakhir nih. Itu luar biasa Bu Lucy ya. Jadi saya tunggu nanti untuk kesaksian kedua. Amin Pak. Bila teman-teman dan saudara masih mau mendengarkan kesaksian saya. Enggak bosan ya. Ya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yusuf, salam kemenangan. Amin. Ya. Salam kemenangan Pak San, terima kasih, Tuhan berkati Pak San. Oke, kita ke Pak Lobo. Selamat malam Pak Lobo. Pak, maaf ya Pak. Halo, malam Pak Yusuf. Salam kemenangan. Salam kemenangan Pak. Nah, shalom Ibu Lucy, luar biasa. Salam Pak. Ya, saya mendapat berkat banyak dari kesaksian Ibu. Ya, saya melihat memang kalau kita dalam diskusi dengan kadrun memang sangat melelahkan Bu. Iya, baik batin kita, jiwa kita, raga kita melelahkan sekali, susah sekali untuk menerangkan kepada mereka. Tapi malam ini saya benar-benar tersentuh dengan kesaksian Ibu, dan saya mau bagi ayat buat Ibu ini. Baik Pak. Jadi Yohanes 15 ayat 16 Bu, saya bacakan ya Bu ya. Iya Pak. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya Amin. apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Amin. Pak. Jadi Amin. benar-benar luar biasa Tuhan Yesus yang datang memilih ibu. Dialah yang menyelamatkan ibu. Dia yang menetapkan hidup ibu menjadi milik kepunyaannya. Dan saya yakin itu, kalau bukan Roh Kudus yang jamah ibu, ibu tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya di dalam ayat Injil Lukas ayat 24, kalau saya boleh bagi satu ayat lagi Bu ya, itu ketika murid-murid Tuhan Yesus itu waktu Yesus setelah bangkit dari kematian itu dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Lalu kalau Ibu boleh baca nanti ayat 36 sampai selesai terus itu satu pasal, tapi saya mau bagi Ibu ayat 45 aja Bu. Baik, Pak. Berkata begini, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi kalau bukan Tuhan yang membuka, memberikan kita hikmat untuk mengerti Tuhan dan mengerti kitab suci ini, kita tidak akan mengerti, Bu. Sampai kapanpun. Saya melihat kesaksian Ibu begitu dahsyat. Ibu begitu orang bilang itu hatinya batu banget, benar. Luar biasa. Tidak mungkin kalau secara manusia Ibu bisa bertobat, tidak mungkin. Itu hanya Tuhan yang bisa buat hati Ibu menjadi lembut. Tuhan Yesus datang dengan kelembutan. Dia menjamah Ibu dan memberikan Ibu satu pengertian tentang kebenaran. Sehingga Ibu bisa berbalik dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu hal satu yang saya bilang katakan itu mujizat yang luar biasa. Dan sekarang Ibu sudah menjadi milik Tuhan. Ibu sudah menjadi warga kerajaan Tuhan. Kekal selama-lamanya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu Filipi 3 ayat 20 Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak Yusuf. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pak Lobo. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati Bapak juga. Mungkin kalau ada saudara-saudara Muslim yang mau bertanya, Pak? Iya Bu, ada. Nanti kita kasih kesempatan juga sama mereka ya. Baik. Oke, kita terima dulu ini Ibu Nakayama. Selamat malam Ibu Nakayama. Shalom, selamat malam Pak Yusuf. Shalom, selamat malam Ibu. Maaf masuk lagi ya. Ya, silakan Ibu, silakan. Iya, selamat malam Bu Lucy. Malam Ibu. Iya, saya tadi dengar, saya ada gimana ya? Wah, keras-keras juga, lembut juga ya akhirnya ya Bu ya. Haleluya. Tuhan yang hebat Bu. Saya memang hebat, kepala ya. batu dan keras hati ya Bu. Iya, jadi saya dari tadi, waduh panjang juga nih cerita si Ibu gitu, kesaksiannya. Terus kebetulan saya lagi on call sama teman saya, dia bilang, Bu itu siapa? Katanya Mbak itu artis, coba deh dengerin. Wah enak ya Bu gitu. Ya udah, terus kebetulan beliau dari luar negeri sana. Jadi ya udah kita sama-sama dengarkan. Tapi wah sangat sungguh terberkati ya. Begitu kerasnya dan begitu masih membandelkan diri, nggak mau ngakui juga ya Bu ya, nggak mau terus terang ya. Mengakui sudah sih Bu, tapi ya tidak mau berterus terang di hadapan umum. Iya. Tidak mau berterus terang. Iya, Mengakui jadi sudah Bu, tapi tidak mau berterus terang begitu. Iya. Karena takut secara dunia. Iya saya tahu dan kebetulan saya juga anak yang terhilang Bu. Mbak aja ya karena masih di bawah saya sudah above Mbak 60. Lucy juga boleh, adik juga boleh, adik. Oh jangan sayang, jangan orang bilang is not polite ya, tidak sopan. Jadi gini aja ya Mbak ya. Jadi Mbak Lucy saya lihat gitu benar. Jadi saya juga sebelum mendengar kesaksian ini saya juga dulu pernah menjadi anak yang terhilang oleh karena cinta ya. Baik. Nah, jadi entah kenapa kemarin itu ini saya maaf ya Pak Yusuf, saya mau kasih kesaksian sedikit juga di sini. Saya mengambil daripada kata-kata
Ya, Ibu Nakayama suaranya nggak terdengar. Ya, halo Pak. Ya, Oke, bisa Ya, Ibu diulang Ibu. suaranya oke. udah. Iya, signalnya agak muter gitu. Udah. Jadi kebetulan saya gini ditanya nama Islamnya apa? Saya bilang saya nggak ada punya nama Islam. Nama baptis saya memang Yulhayati Nakayama Sihombing gitu. Terus itu kebetulan masih ada saudara. Jadi saya nggak tahu, saya itu biarpun handphonenya canggih, tapi saya jarang loh Bu, kalau di WA itu bisa bikin status. Nah, Baik. jadi dari mulai hari ulang tahun saya kemarin, 9 of July, di situ saya Yes. memberitakan Injil di dalam status itu bahwa di Baik. dalam Yohanes segini, Lukas segini, Matius segini. Jadi mungkin yang menganggap saya ini mualaf, jadi mereka bertanya, kok dia ini aneh gitu. Jadi saya secara tidak langsung saya bilang, I'm a still Christian gitulah. Jadi memang kita harus mohon maaf sebentar ya Ibu. Terus sebenarnya memang harus lebih di dalam situasi kondisi COVID ini sudah nggak ada lagi ya Bu, ya nggak ada duit sebanyak apa, juga secantik apa, Iya, Bu. sekaya apa, pangkatnya setinggi apa, itu udah nggak ada lagi. Jadi kembali kepada ya Tuhan itu sendiri, bahwa Dialah satu-satunya. Ya, jadi kita harus teguh di dalam keimanan kita bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong bumi ini, yaitu cuma Kristus Yesus aja. Tuhan Yesus yang baik itu, yang begitu sabar, begitu gimana ya, nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Jadi bagi saya kasihnya itu Tuhan Yesus itu tetap menunggu, walaupun kita pernah, saya khususnya, saya terhilang ya dengan kemewahan duniawi gitu ya, dengan cinta. Tapi saya, oh ini Tuhan Yesusku. Jadi saya sebagai istri menghormati suami, tapi saya tetap Yesus yang nomor satu pada diri saya. Itu aja sih yang saya mau kongsikan. Dan saya mau tanya Pak Yusuf sedikit. Pak Yusuf. Silakan. Iya, tadi di dalam kesaksian Bu Lucy ada katanya ada menantangi. Apakah bisa itu Pak? Saya kepingin juga nantang Tuhan Yesus. Ya, jadi gini Bu. Gini. saya rasa kurang sopan. Karena saya dari dulu gini, jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Saya nggak pernah. Saya kalau mau bilang engkau sama Tuhan pun saya takut. Saya selalu mengatakan kiranya Tuhan berkenan. Itu kata-kata saya yang paling ini sopan, Pak. Coba Bapak. Karena kan dulu saya tidak kenal Tuhan, Bu. Karena kan mungkin saya dulu tidak mengenal Tuhan. Makanya saya dengan frontal menantang kan, Bu. Oh enggak, saya nggak nyalakan Bu Lucy. Oh iya, enggak. Maksud saya mungkin karena saya gitu. No. Because my friend, I got a friend from overseas. Dia bilang gini, Kak, she's a Christian. Dia bilangnya gini, Kak, saya tantangin loh itu Tuhan Yesus. Emangnya boleh gitu deh, kamu jangan main-main loh gitu. Iya, katanya kalau sama Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus ini gini-gini. Memangnya bisa ya dek, kakak takut loh, nggak pernah gitu saya sama Tuhan Yesus. Jadi saya mau tanya sama Pak Yusuf, apakah sopan begitu Pak Yusuf? Saya mau nanya. Ya. Baik, jadi begini Bu Nakayama, kalau Pak, di dalam konteks ya orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang belum menerima Tuhan, jadi konteks tantangannya itu adalah ingin bukti, ingin supaya mereka tuh melihat bukti, dan itu tidak masalah, itu adalah sesuatu yang benar. Artinya karena memang manusia ini kan perlu bukti. Manusia itu harus ada bukti dulu. Jadi bukan huruf-huruf yang ditulis di dalam buku terus kemudian dicokokin kepada manusia lain untuk dipercaya. Itu sangat menyesatkan. Jadi Tuhan itu harus terbukti kuasanya, terbukti kasihnya, terbukti pribadinya, hakikatnya, baru kita bisa percaya, kita bisa akui bahwa dia adalah Tuhan. Begitu Ibu. Jadi di dalam konteks seperti kayak murtadin atau di dalam kekristenan disebut petobat baru, itu sangat bagus untuk mereka silakan menantang. Artinya
Kalau memang Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, buktikan kepada saya supaya saya juga bisa percaya kepada Dia. Itu sangat sangat baik dan sangat benar, Bu. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, ya kita tidak boleh menantang seperti itu. Itu namanya tidak sopan. Itu namanya kita mencobai Tuhan. Ya, iya. Begitu Ibu. Jelas ya, Bu? Jelas, Pak. Karena gini, kan Bapak kan masih nanya, masih baca Bible itu. Katanya begini, gini. Saya bilang, loh, Papa kalau bingung, tanya aja. Nanti kalau lagi sujud jam 2 pagi, sembahyang tahajud, tanya aja Tuhan Yesus itu. Gitu. Agak berani, kata Bapak. Nggak sopan. Mohon maaf. Tadi sholat tahajud siapa bapaknya? Suami saya, Bu. Oh, baik. Ibu, boleh saya kasih tips, Bu? Boleh saya kasih tips. Jadi saya kan teman Islam masih banyak ya Pak ya. Dan salah satunya sahabat saya yang dulunya Kristen, kembali ke yang dulunya Kristen, akhirnya dia menjadi mualaf. Lalu dia mencoba untuk mengislamkan saya kembali. Dia tahu ya saya dari Islam ke Kristen. Itu juga seorang artis. Saya nggak boleh sebutkan di sini. Dia sahabat baik saya laki-laki yang akhirnya bercerai dengan istrinya yang Kristen juga karena dia memilih untuk menjadi mualaf. Lalu setelah menjadi mualaf tuh hidupnya makin berantakan, kawin sana kawin sini, kasus narkoba dan sebagainya, dan selalu setiap ketemu saya mau mengislamkan saya. Saya cuma bilang begini. Saya cuma bilang gini, kamu sekarang udah Islam ya, kamu sholat yang benar di dalam sholatmu, jangan setelah itu selesai. Saya bilang, Ibu juga bisa katakan gini. Setiap habis sholat, karena doa yang sesungguh-sungguhnya di dalam sholat adalah selesai sholat. Karena di dalam hafalan sholat itu, Bu, yang seperti saya tadi bilang, mulai dari usoli, ya, niat, sampai atahiyat, itu isinya hanya puji-pujian. Yang di depan itu pujian kepada Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa kota wasilah. Itu adalah pujian. Sampai ke atahiyat. Ujung-ujungnya di atahiyat kita hanya meminta Allah memberkati Muhammad beserta sanak saudaranya, para sahabatnya, seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Berarti sepanjang 5 waktu orang Islam disuruh doanya begitu. Kapan doa buat pribadi? Iya kan? Iya. Nah, akhirnya saya selalu saya bilang, ini kan pengalaman saya pribadi setelah saya sholat tahajud. Saya bilang, kamu doa kepada Allah, bilang gini ya, ya Allah, engkau siapa? Tanyakan, kau sudah berkenal belum sama Allahmu? Saya cuma bilang gitu aja, Bu. Nah, mungkin Ibu secara sopan cuma bilang gini, Bapak, setiap Bapak sholat, doa, bilang sama Allah, ya Allah, engkau siapa? Kalau saya kan dulu karena pengen tahu Yesus, jadi saya bilang, katanya engkau Yesus. Gitu, Bu. Katanya engkau Yesus, gitu kan. Tapi tidak boleh kan. Jadi bilang, doanya gitu. Saya tantang dia, teman saya itu. Kamu doa, kalau kamu udah ketemu, dan apa kata Allahmu, benar kata Allahmu, saya ikut Islam lagi. Saya bilang gitu, Bu, sama dia. Tapi nggak pernah ngomong sama saya sekarang. Gini loh, Bu, Bapak ini nggak ada rahasia saya sama Bapak. Bapak itu tahu gimana Tuhan Yesus itu adalah memang sempurna, satu-satunya yang sempurna. Tapi beliau masih bertanya, bagaimana Allah itu dan duduk di sebelah kanan Bapa katanya. Jadi saya udah terangkan di situ bahwa firman menjadi manusia. Tapi yang namanya kan doktrin mereka itu kan tidak segampang membalikkan telapak tangan gitu. Kalau soal Bapak ini nggak ekstrim seperti kadrun yang lain sampai menghina, sampai kalau Ibu kenal sama Bapak, justru Bapak yang justrunya murid Tuhan Yesus dibanding saya, Bu Lucy. Bapak memang saya satu aja gitu. Jadi saya bilang, Pak, gini aja coba. Bapak tanya Tuhan itu gimana kalau kami itu kan pribadi Bapa itu yang di surga itu adalah Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus yang kudus itu, yang tidak tercela itu. Itulah pribadi Bapa yang di surga itu. Itu saya sudah sampaikan, Bu Lucy. Jadi jangan don't worry. Bapak is a good man, tapi masih membaca kitab karena English version and Indonesian version dia agak sedikit kan bahasanya mengelirukan, jadi kita ambil waktu untuk itu. Tapi saya sudah mengatakan sama Bapak, saya juga terima kasih Bapak yang baik, memberikan saya kembali dengan keimanan saya. Tidak semua Muslim begitu loh, Bu. Nah, jadi saya masih menunggu lagi ini, tetap berpengharapan agar Roh Kudus itu mengiringi langkah
saya dan keluarga di sini. Jadi nggak usah kita menghina-hina atau apa. Jadi harapan saya ke depannya supaya Bapak di surga itu mengasihi suami saya juga, gitu aja. Jadi kesaksian malam ini sebagaimana yang Bu Lucy katakan memang bagus. Jadi sangat terberkati, dan di time COVID ini betul-betul saya katakan sudah tidak ada lagi yang harus disembunyikan. Jadi harus kita kasih tahu yang sebenarnya, bahwa keimanan kita itu di dalam Tuhan Yesus itu. Jadi welcome home sayang. Jadi terima kasih. Amin. Aduh, suara saya nggak bisa karena saya sudah above 60, so nafas saya tidak bisa seperti penyanyi profesional yang seperti Mbak Lucy. Memang enak ya. Ya, jadi terima kasih buat lagunya tadi. Saya pun mau ngikutin sampai suaranya nggak bisa. Jadi terima kasih sayang. Jadi nggak banyak lagi yang Ibu tanya-tanya. Jadi itu aja. Welcome home aja. Jadi iya. Jadi nanti jangan lupa lagi bersaksi lagi ya. Jadi saya akan menunggu terus. Jangan bosan ya Pak Yusuf. Kebetulan saya punya live streaming. Jadi awalnya saya masih takut ya. Awalnya masih saya takut-takut karena di dalam live streaming itu kan banyak teman-teman artis saya juga di sebuah aplikasi. Beberapa hari ini saya mendengarkan teman-teman saya meninggal, Dian Salimar meninggal. Terus tiba-tiba ada satu viewers, dia bilang dia COVID. Nggak tahu saya punya kekuatan apa. Saya langsung tiba-tiba saya bawakan lagu rohani ya. Saya berpikir, wah saya ditinggalin viewer saya nih, saya pikir. Aduh Tuhan, saya ditinggalin viewer saya nih, saya pikir. Saya bawakan lagu rohani, Tuhan apa ya judulnya, lupa saya. Saya bawakan lagu itu, dan yang terjadi apa saudara? Orang sakit itu dia tetap stay di room saya, dia orang Islam loh. Saya ganti, memang bacaan Allahnya itu saya kasih Allah, karena saya belajar bersaksi masuk ke kandang kambing jadi kambing gitu. Saya tidak boleh memaksakan diri. Benar ya Pak Yusuf? Jadi saya belajar begitu. Saudara tahu gak yang saya dapati pada saat saya menyanyi satu lagu, mereka minta saya lagi, Mbak Lucy nyanyi lagi dong lagu-lagu kayak tadi. Mereka nggak tahu kalau itu lagu rohani Kristen. Wow. Jadi saya mulai, saya bilang Tuhan, tadinya kan saya takut. Jadi saya nyanyi 1 jam terakhir itu, akhirnya setengah jam terakhir saya nyanyi lagi, termasuk yang lagu tadi. Dan banyak sekali orang-orang Islam itu, kali di lagunya bagus banget. Dan mereka nggak tahu loh itu lagu orang Kristen. Nyanyi terus ya, nyanyi. Kita sokong loh Bu Lucy. Don't worry. Ya, soal amin. Makan itu kan katanya kan burung-burung di udara Tuhan memberikannya kan. Jadi jangan takut ya. Saya yakin dan percaya. Jadi situasi kita lebih kurang sama aja. Jadi Ibu juga dengan cara lain memproklamirkan bahwa saya di dalam Tuhan Yesus saya tidak pernah meninggalkannya. Jadi terima kasih buat waktunya Pak Yusuf. Salam sehat. Iya, jadi sama adik Ray, thank you my lovely brothers for the wishes ya. Iya, jadi nanti kita potong cake-nya ya. Happy birthday to me. Okay. Jadi Ibu ulang tahun, happy birthday Ibu. Iya, sudah tua sayang. Jadi yang penting semua sehat-sehat aja. Pak Yusuf khususnya ya Pak ya. Jadi biar banyak terberkati. Amin. Okay, Bu. Before you leave this link, I want to say to you, happy birthday on 9 of July. Happy belated ya. Ya, ini saya dengar ini pasti nanti ada Pak Syahrul ini masuk, pasti ini panas deh nih sama kesaksian Bu Lucy ini. Mudah-mudahan dia nggak panas lah, mudah-mudahan dia hati yang terbuka, be professional, tentang kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan. Jadi siapa-siapa juga yang saudara-saudara kita di luar sana yang belum menerima Tuhan Yesus itu, Anda semua dikasihi oleh Tuhan Yesus itu sendiri, karena dia tetap mengasihi siapa juga. Jadi sekian dan terima kasih ya Bu Lucy, terima kasih Pak Yusuf. Salam sama Ibu cantik, Bu Wulan di rumah. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom, Tuhan berkati, Bu. Oke, happy birthday. Oke, kita ke Nabi YouTube. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Ibu.
Shalom. Malam, Pak. Saya Salam. mau ucapkan selamat datang di dalam keluarga kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Amin, Pak. Haleluya. Terima kasih karena Ibu tadi ada dua hal yang mau saya sampaikan, tapi saya nggak perlu lama-lama karena banyak yang ngantri. Yang pertama, Ibu sudah lahir baru, bukan pertobat baru, tapi Ibu lahir baru. Iya. Ibu bisa Iya, buka amin. di Yohanes 3. Itu satu perikop tentang penjelasan mengenai lahir baru. Ya. Yang kedua, saya mau sampaikan di private chat, Pak. Sebenarnya saya senang kalau ada itu dari Maleakhi 3 ayat 10. Sebenarnya itu kalau untuk di gereja, para gerejawi itu dikatakan sebagai ayat untuk perpuluhan. Tapi di sini dikatakan karena Ibu tadi mengatakan tentang menantang Tuhan, gitu, Ibu ya, menantang Tuhan. Saya sering melakukan seperti itu. Saya menantang Tuhan. Bukan saya menantang kedaulatan Tuhan, tidak. Tuhan semesta alam tidak pernah rendah, tidak pernah jatuh, bahkan secuil pun tidak pernah berkurang kedaulatannya, keilahian dia tidak pernah tuh. Tapi inilah yang menjadi ayat penguatan di Maleakhi 3 ayat 10 gitu. Ini ayat penguatan. Baru ayat penguatan gitu aja. Dan saya mau sampaikan juga sedikit, sebenarnya ini Pak Yusuf, Pak Pendeta ya, sama Ibu, maaf Bu ya. Saya dari tadi udah hampir 2 jam ini ya, nunggu tentang janjian sama semalam si Nandar itu ya. Tapi karena ada acara kesaksian, oke. Karena semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah. Amin. Iya, karena begini Pak Nabi YouTube, sorry saya clearkan sedikit. Ya, karena Nandar hanya ingin berdiskusi kalau debat judulnya itu dia yang tetapkan. Jadi itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau dia mau, dia harus siap dengan tema yang saya usulkan. Jadi selama ini memang para pendebat Muslim atau apologet Muslim selalu menggiring apologet Kristen untuk sesuai dengan konsep mereka, supaya mereka paling tidak mereka bisa aman di dalam perdebatan. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Ya, ini tidak boleh terjadi karena selalu dari dulu begini Pak. Sedikit saya tambahkan, selalu dari dulu yang mereka ingin bicarakan adalah Tuhan Yesus. Nah, tidak pernah mereka mau dibicarakan tentang Muhammad, tentang Hajar Aswad. Mereka tidak mau dibicarakan tentang Al-Quran, tidak mau dibicarakan tentang hadis. Nah, ini kan tidak fair, gitu loh. Kalau Alkitab dibicarakan, Tuhan Yesus dibicarakan, kita tidak pernah takut. Cuman, ya supaya lebih berimbang, ya kenapa? Kalau kita bicarakan sekarang tentang Muhammad, Al-Quran, hadis, supaya apa? Supaya semua pada mengerti, ya, karena sifat diskusi kita kan untuk mengedukasi begitu. Silakan Pak Nabi YouTube. Karena begini juga Pak, saya beri amaran ya, kalau bahasa daerah domisili Ibu Nakayama bilang tadi, saya beri amaran, saya beri peringatan kepada si Nandar itu, hati-hati kalau bicara dengan apologet Kristen ya. Kita bicara Hajar Aswad nanti bisa melebar. Kalau buat saya bisa melebar sampai nanti ke tauhid. Sampai saya kupas habis kamu, saya telanjangin kamu. Ya, itu aja saya mau apain. Cuman Bapak nanti yang atur lah gitu ya. Oke, itu aja Bu, Pak. Kebetulan saya memang saya tadi ada dengar juga sedikit Pak, tambahan sedikit aja. Kalau boleh Bu, Ibu narasumber sekali-sekali. Karena saya juga personil dari Rumah Apologet Kristen TV 2, Rumah Apologet Kristen, sekali-sekali silakan join, kita ketawa-ketawa di sana Bu, buat lucu-lucuan dari buku-buku mereka itu. Dan juga kalau buat buku Nakayama, buat Bapak ya, kalau kira-kira mau belajar, mau kita bimbing, kita juga siap membimbing Rumah Apologet Kristen TV 2. Itu aja. Oke Bu. Pak Pendeta Yusuf, terima kasih setelah diberikan kesempatan di panggung yang terhormat ini. Semoga Ibu juga narasumber dikuatkan dalam iman dan keyakinan. Amin Pak, amin Pak. Sebab Kristus di atas segala-galanya. Sebab Kristus di atas segala-galanya. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom Pak.
Shalom. Oke, kita ke Pak Lalu. Selamat malam Pak Lalu. Pak Lalu Pausen. Shalom, shalom alaihim. Salam kemenangan, salam dahsyat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Ya, salam kemenangan dari Lombok, Ibu Lucy. Baik, Pak. Ya, sekarang dari Lombok. Anda artis kerajaan sorga ya. Luar biasa. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan yang dahsyat. arahkan, Pak. Amin. Ya, seperti apa yang ada di layar ini, ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Biarlah Kristus yang muncul melalui kehidupan setiap kita. Ya, karena orang Sasak, orang Lombok bilang Christ in you, Christ in me, Christ in us. Haleluya. Wow, keren. Amin, Pak. Kesaksian yang luar biasa, Ibu. Terima kasih banyak sudah memberkati. Karena satu hal yang saya mau bagikan buat kita semua mungkin ya, karena kita dipanggil bukan dengan kuasa yang biasa. Ya, firman Tuhan berkata, Allah memanggil kita bukan dengan kuasa yang biasa, tetapi dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Ini yang paling penting, Bu. Ya, saya juga dari Muslim. Ya, saya banyak mengalami tantangan, banyak mengalami pergumulan. Kalau sekarang saya ada di tempat yang terbuka, ya itu karena saudara kita yang dari Muslim juga tidak senang dengan keyakinan kita, dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Makanya mereka berbuat sekuat tenaga mereka untuk bagaimana supaya kita kembali kepada agama kita yang lalu. Ya, tapi ayo tetap percaya bahwa ya saya sering katakan agama tidak menyelamatkan kita masuk surga. Betul. Ya, Pak, agama betul. Kristen pun tidak menyelamatkan. Tetapi keselamatan hanya ada di dalam satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang luar biasa yang harus kita imani. Ya, Ibu, seperti yang Ibu sampaikan tadi itu, jangan pernah takut mengakui Tuhan Yesus di hadapan siapapun, ya. Karena firman Tuhan sudah berkata, barang siapa yang malu mengakui aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengakuinya di hadapan Bapakku yang di sorga. Ya, saya pernah ngalamin seperti itu, Ibu. Ya, hari-hari ini ketika saya mengalami banyak pergumulan, banyak kesesakan, ya, di tempat pelayanan, ya mohon maaf lah, kami dipersekusi. Tapi keluarga-keluarga saya yang belum percaya, mereka juga bilang gini, ayo kembalilah ke Islam, supaya kakak tidak punya masalah, tidak punya pergumulan. Saya berkata, kalau saya tidak punya pergumulan, saya tidak punya masalah, something wrong. Ada sesuatu yang salah. Berarti saya ada di pihaknya iblis, saya bilang. Iblis dia akan pernah ganggu orang yang ada di pihaknya dia. Tapi kalau kita ada di pihaknya Tuhan, dia akan berusaha untuk mengganggu kita, menarik kita dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara dia akan tarik kita untuk kita kembali, ya, menjauh dari Tuhan. Tapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Ya, jangan pernah khawatir dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita butuhkan semua. Ya, saya percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Saya sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan tadi itu, bahwa ayo kenali Tuhan bukan dari kata orang. Ya, kenali Tuhan bukan dari suami, kenali Tuhan bukan dari kata pendeta, kenali Tuhan bukan dari kata buku yang kita baca, tapi ayo kenali Tuhan karena kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, saya sering, Pak Yusuf juga sering sampaikan bahwa kalau kita mengenal siapa yang kita sembah, kita tidak akan pernah kita tidak akan berani berkata kepada Tuhan gini, Tuhan aku punya masalah yang besar, aku punya tantangan yang besar, enggak. Tapi orang yang kenal Tuhan, dia akan selalu berkata kepada masalah, dia punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia akan selalu membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Ya, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tantangan, ayo tetap percaya, Ibu. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Karena waktu Tuhan tidak pernah salah, Pak. Waktu Tuhan itu selalu baik dan sepakat. Benar. Dahsyat. Jadi ini saya dia Bapak yang mengerti, dia Bapak yang peduli akan hidup kita. Iya. Jadi begini Pak, ini waktu Tuhan ini saya kan ada channel live streaming Pak, karena kan sudah hampir 1 tahun lebih ini kan pandemik ya. Saya sebagai seorang entertain sepi job, saya nggak punya kerjaan yang lain, saya rumah masih ngontrak masih sana sini gitu ya. Ada masalah lagi nanti saya ceritakan. Nah, singkat cerita ada viewers itu minta bisa bawain lagu Waktu Tuhan nggak? Dia nggak tahu loh saya orang Kristen. Saya bilang Waktu Tuhan yang mana? Saya dengarkan dulu ya, saya dengarkan gini. Lalu oke, saya bawakan, saya takut ya, karena mereka taunya kan saya Islam gitu. Jadi saya bawakan aja lagu itu. Saya dengerin sekali, saya langsung bisa, saya bawakan lagu itu, semua orang viewer di situ ada sekitar 500-an diem semua. Lucy lagunya bagus banget Lidi, dan mereka semua menangis. Lagu Waktu Tuhan, Waktu Tuhan. Jangan pernah bilang sepi job ya.
Yang terbaik. Enggak, emang enggak ada. Enggak, saya bicara yang kemarin ya. Saya bicara kemarin. Jangan pernah bilang sepi job. Anda punya job yang baru sekarang. Untuk makanya, menceritakan, saya kan bilang, membagikan, menyaksikan kasih Kristus kepada banyak orang. Baik. Jadi saya disitulah mulai pertama kali orang, halo, kok Lidi bisa bawa lagu Kristen katanya. Jadi saya bawakan. Halo. Halo. Suara saya kedengaran ya? Ada. Kedengaran, Pak. Iya, sorry. Malum karena sekarang sudah di kota, tapi sinyalnya terganggu juga. Jangan pernah bilang sepi job ya. Jangan pernah bilang sepi job. Anda akan punya job yang baru dari raja di atas segala raja. Ya, Anda akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan saya percaya hidup Anda akan menuntun banyak orang datang kepada Kristus. Ya, kalau dulu saya suka nantang Tuhan, Pak. Anda artis kalau kerajaan sekarang nggak berani, Pak. Pak, kalau saya kan dulu suka nantang Tuhan ya. Harus ujilah aku kata Tuhan, ya. Ujilah aku kata Tuhan. Tuhan terserah engkau mau Tuhan yang terbukti. Bawa aku kemana. Sepakat, keren, ya. Tuhan itu, Tuhan kita itu Tuhan yang perlu diuji, Tuhan yang teruji. Dan saya membacakan saya akan bacakan firman Tuhan ini di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan buat Ibu Lucy ya, supaya kita saling menguatkan. Baik. Nah, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata gini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oh, keren. Ayat yang keempat bilang ini, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Wow, keren. Ya, sekarang Anda sudah menjadi artis kerajaan sorga. Ya, jangan pernah berpikir Anda tidak ada job. Anda punya job yang mulia sekarang. Menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kedahsyatan Tuhan, menyaksikan keagungan Tuhan. Dan saya percaya hidup Anda akan menuntun banyak orang datang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Wow. Usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kemenangan dari Lombok. Tetap semangat ya. Amin. Maju Salam terus kemenangan. Ya, catat itu dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 itu, ya. Catat itu saudaraku. Ya, itu akan, saya percaya itu akan menguatkan kita untuk semakin hari, semakin bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, ya, tapi berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Siap, Pak. Sebentar, saya tambahkan sedikit nih. Bu Lucy, Ibu mempunyai histori yang sama dengan Pak Lalu ini, karena Pak Lalu ini bertobat juga di Gereja Lembah Pujian. Pada saat itu beliau juga mau menguji Tuhan juga dengan ilmu yang saya adu ilmu sama Pak Pendeta Timotius Arifin. Oh iya, Pak Arifin, ya. Oh. Itu orang tua rohani saya itu beliau. Saya sekarang dipercayakan mengembalakan di Lombok. Sekarang saya pastor di Lombok. Ya, kita ini representative of Christ Kingdom, saudariku, ya. Baik. Ya, kita ini duta kerajaan sorga. Ayo, jangan pernah keluar dari mulut Anda bahwa Anda tidak punya job, ya. Anda punya job yang mulia. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah mencari orang yang mampu, tapi Dia mencari orang yang mau, dan Dia akan memampukan orang-orang yang mau untuk melakukan kehendak-Nya. Wow, keren. Ya. Tapi saya bersaksi ini bukan karena saya mau dapat job, Pak. Tidak. Saya bersaksi ini karena saya harus keluar dari topeng yang selama ini saya pakai. Sepakat, setuju, betul, saudariku, ya. Saya mau tunjukkan, saya tidak mau tidak diakui Tuhan. Saya tidak mau tidak diakui Tuhan di dalam kerajaan surga. Wow, luar biasa. Jadi saya bersaksi ini bukan karena saya materialistis kepada Tuhan. Dulu saya sering menantang Tuhan, tapi setelah saya benar-benar mengenal Tuhan, saya selalu cuma bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berkati saya. Saya bisa kasih saya makan, saya bisa hidup, saya bisa bernapas, dan itu saya ajarkan sama anak-anak saya. Wow, setiap hari sebelum tidur saya ajarkan mereka untuk bersyukur. Hari ini kamu bersyukur kenapa? Aku bisa main, Mama, aku bisa makan, aku bisa ini, bisa itu, dan ini. Itu selalu saya ajarkan setiap mereka mau sholat. Setiap mau tidur gitu. Kita bertiga harus mengajar mereka untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, ajar mereka sejak kecil untuk mengenal Tuhan. Saya percaya, hidup kita pasti berkemenangan. Sampai saya sedih juga mendengarkan. Haleluya. Bolehkah saya membawakan satu pujian yang menguatkan saya ini, Pak? Kemarin saya terpuruk sekali. Dahsyat. Silakan. Tapi boleh Pak Yusuf. Orang tua kan? Silakan. Tapi saya mau maaf, saya tidak bisa ikut nyanyi ya. Saya biasanya kasidah soalnya.
Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Dahsyat. Ya, ini adalah waktu Tuhan yang tadi saya bilang. Jadi pada saat saya terpuruk, saya sampai nggak tahu mau ngomong. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Yes, Lord. Nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi dikala saya susah, dikala saya tidak tahu saya harus melakukan apa, saya cuma tahu Tuhan punya waktu yang luar biasa atas hidup saya. Dan amin. Yes. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wow. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wow, lada Asia, Tuhan Yesus baik. Wow, luar biasa. Ya, yang terakhir, Pi, mohon izin. Yang terakhir, Bu Lucy, saya ini, mungkin ini akan menjadi apa yang Anda ingat nanti. Ya, hari-hari ke depan ini bukan hari yang semakin baik. Ya, saya percaya hari-hari ke depan ini Alkitab sudah bilang hari-hari semakin jahat.
Ya, akan banyak Betul, Pak. tantangan, banyak persoalan yang akan Anda hadapi, tapi ingat pujian yang Anda naikkan ini, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Baik. Sekalipun mungkin nanti Yes. Anda dalam Amin, kondisi Pak. yang sangat berat mungkin, ya, mungkin akan dikucilkan, akan ditolak, atau ya mungkin Yes. di apa istilahnya, tidak dihargai oleh orang-orang yang sekitar Anda. Ayo, tetap waktu Tuhan waktu yang terbaik. Ya, satu ayat Amin. dari saya yang terakhir, Yosua 1 ayat yang ke-9. Ya, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu yang Amin, menguatkan saya Tuhan juga, Yesus. saudariku. Haleluya, Ya, Tuhan. tetap Yes, semangat. Lord. Yes. Sekali lagi salam kemenangan dari Lombok. Amin, Ya, Pak. maju terus. Salam Tetap kemenangan. doakan kami juga, saling mendoakan ya. Yes, Pak. Ya, tadi Yes, Pak. saya dengar saya baca di live apa itu, di live chatnya itu, wah ini artis palsu apa, enggak usah dengar itu. Ya, Enggak kita ini apa-apa, artis Pak. kerajaan sorga ya. Baik. Saya ini juga artis Ya, kerajaan mungkin sorga. kalau saya Makanya boleh memamerkan diri secara dunia, boleh lihat channel YouTube saya, Lucy Daiva, apa aja yang sudah saya kerjakan. Saya produksi terakhir itu ada stripping di SCTV, judulnya Jangan Panggil Gua Pak Haji, itu 65 episode. Saya jadi Mimin, dan di situ perannya bukan peran ece-ece. Jadi di SCTV setiap sore saat itu sebelum pandemik ada, saya kan tidak bilang saya artis terkenal, saya tapi memang dunia entertain, dan banyak artis yang kenal saya gitu. Itu salah satu sekarang Anda sinetron sudah saya. Dan terkenal di mungkin kerajaan sorga. Ya nggak apa-apa, saya bukan mau Haleluya. menyombongkan ya. Kalau misalnya teman ini artis siapa, saya nggak ngaku-ngaku artis. Saya memang kebetulan di dunia entertain. Dan bahkan setiap hari di Indosiar ya teman-teman, masih ada yang suka nonton sinetron-sinetron, masih banyak banget tayangan-tayangan saya yang sudah saya syuting ditayangkan kembali. Silakan, nggak apa-apa, saya siap dihujat kok. Silakan. Mau tahu tentang saya bisa googling di searching di googling Lucy Daiva, LUSY spasi Delta Alpha India Victor Alpha. Boleh tahu tentang saya. Saya tidak mau menyombongkan diri, saya bukan apa-apa di dunia. Yang saya banggakan Yang paling saat ini penting saya di mengenal kerajaan Yesus. sorga, kita sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ya, itu keselamatan tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya, karena kita sudah ditebus dan harga kita telah lunas dibayar oleh kematian Yesus di kayu salib. Ya, dia bukan hanya sekedar mati, tapi ingat, dia bangkit, dia hidup, bahkan dia naik ke sorga. Ini yang paling penting. Dia akan datang kedua kali untuk menjemput setiap kita yang percaya dan berserah kepada dia. Wow, salam kemenangan dari Lombok, saudariku. Tetap semangat. Mohon izin. Ya. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Yes, Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak Lalu. Amin. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam buat Pak Timotius Arifin ya, Pak. Iya. Siap. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya lagi di gereja GBI Rock Mataram ini. Ya. Haleluya. Oke, tetap semangat. Iya. Oke, Bu Lucy, jangan berkecil hati karena memang orang-orang yang kepanasan biasa. Mereka itu justru mereka lebih senang mendengarkan cerita-cerita yang hoax, ya. Mereka yang kadrun-kadrun itu sengaja melontarkan keterangan-keterangan yang tidak benar supaya apa? Supaya untuk mendiskreditkan kebenaran yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan anak-anaknya. Ya, kita nggak usah dipengaruhi dengan itu, kita dipengaruhi dengan kebenaran karena memang iblis dari dulu itu konsepnya sama. Dia selalu menyerang kebenaran itu mulai dari Taman Eden. Tuhan bilang jangan makan buah itu. Iblis datang berkata makan saja. Artinya iblis ingin berkata jangan dengar Tuhan. Tuhan itu sedang berbohong kepada kalian. Makan saja, makan saja buah itu. Ya. Jadi jangan pernah dengar omongan iblis karena memang iblis itu marah kalau kita sedang bicara tentang kebenaran.